1 dan kubu nomor nomor 3. Jadi bisa bias kemana-mana, tidak fokus, sehingga tujuan utama hak angket bagaimana bisa mengubah hasil, ada pemilu ulang, calon nomor 2 itu didiskualifikasi, itu tidak akan bisa dilaksanakan di DPR. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa hak angket? Kalau semuanya ini tidak akan mengubah hasil apapun terkait dengan pemilu. Ini yang sepertinya terjadi, kondisi hak angket pada politisi di Senayan. Oke, jadi cuma gertakan aja ya? Atau Anda bisa membaca ada lobby-lobby di balik layar, Mas Adi? Saya khawatir ini hanya sebatas reaksi emosional sesaat terkait dengan kekalahan dalam Pilpres di 2024 yang lalu. Karena kalau mau jujur sebenarnya hak angket ini all in. Yang dibicarakan bukan hanya terkait dengan kecurangan Pilpres, tapi mestinya juga terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terkait dengan Pileg yang saya kira tidak kalah brutalnya ketimbang Pilpres. Inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak orang sejak awal sebenarnya agak sedikit menafikan terkait dengan keseriusan hak angket secara politik. Nah, yang kedua, Maidov, bagi saya, sepertinya PDIP ataupun Nasdem dan partai-partai politik pendukung 1 dan 3 ini sudah menganggap pemilu selesai. Ketika KPU sudah mengumumkan siapa yang memenangkan pertarungan Pilpres, yaitu Prabowo dan Gibran. Kenapa pemilu dan Pilpres ini dianggap selesai? Karena selisih suaranya itu jauh secara signifikan. Ganjar dan Mahfud itu tidak pernah menang di 38 provinsi. Itu rumit sebenarnya membayangkan bahwa hak angket akan mengubah segala-galanya. Akan memberikan skor atau poin nol kepada kubu nomor 2. Itu nggak masuk akal dalam Oke, logika. rumit Begitu, membayangkannya, oke. begitupun dengan kubu nomor 3. Jaraknya itu hampir 60% tingkat kekalahannya dari Prabowo Gibran, kubu Amin ini. Jadi inilah yang sepertinya bahwa partai-partai politik ini at the end of the day-nya mereka realistis bahwa menerima kekalahan dalam pemilu itu jauh lebih gentle ketimbang melakukan hak angket yang belum tentu. Oke. Satu ya, belum tentu mereka itu akan disetujui di paripurna. Mereka agenda-agenda politiknya juga akan disetujui oleh kawan-kawan DPR. Oleh karena itu, sepertinya partai-partai kubu 1 dan 3 berhitung. Jangan sampai hak angket ini digulirkan di DPR, tidak diloloskan dan tidak diterima, dan tidak Nah, disetujui di oke. Nah, paripurna. ini yang mau saya tanya, Mas. Itu kan tadi pernyataan terakhir dari seorang Puan Maharani dari fraksi PD Perjuangan. Nah, kalau nanti PDIP mundur dari upaya penggalangan hak angket, kan masih ada PKS, masih ada Nasdem, masih ada PKB. Akankah pengajuan salah satu hak istimewa dari DPR ini bisa tetap terwujud? Saya termasuk yang meragukan hak angket ini akan bergulir dan direalisasikan di DPR, Maidov ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya, kubu 1 tak perlu nunggu PDIP. Cukup PKB dan PKS, 2 fraksi, 25 anggota dewan, menandatangani dan usulkan di DPR, selesai. Ngapain nunggu PDIP yang sampai saat ini masih berhitung? Ini yang menurut saya pada level elit, kubu 1 dan kubu nomor 3, ini nggak selesai pembicaranya tentang angket. Jadi semua orang bicara tentang hak angket, bicara tentang soal kecurangan bisa diinvestigasi secara politik melalui hak konstitusional anggota dewan, cuman praktiknya tak ada satupun di antara mereka ini yang memiliki kalimat yang sama bahwa hak angket harus segera diusulkan 2 fraksi dan 25 anggota dewan. Dan per hari ini itu tak ada buktinya. Semua hanya sebatas wacana, semua hanya sebatas diskursus, dan tak ada ending apapun. Karena bagi saya, satu-satunya keseriusan untuk melihat hak angket ini sebagai sebuah gerakan politik di DPR, segera usulkan. Apalagi yang perlu ditunggu? Besok, lusa, atau di minggu yang akan datang. Tanpa itu semua, maka hak angket ini hanya akan dianggap sebagai halusinasi, dianggap sebagai bentuk kemarahan yang sesaat, dan tidak akan ada ujungnya sebagai sebuah gerakan yang cukup serius. Padahal, Maidov, kalau hak angket ini terrealisasi, gabungan partai 1 dan 3 itu kemudian sepakat mengajukan kepada DPR, saya kira ini akan menjadi sebagai sebuah gerakan politik yang cukup luar biasa. Ini isunya akan melakukan investigasi-investigasi terkait dengan kecurangan. Bisa diungkap siapa yang sebenarnya melakukan mobilisasi terkait aparatus-aparatus kekuasaan. Bisa diungkap sebenarnya siapa yang mengintimidasi kepala-kepala desa untuk mendukung salah satu calon. Bisa diungkap apakah bansos itu memang sengaja sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu calon. Hak angket bisa melakukan itu semua. Itulah yang saya tanyakan sejak awal. Di mana komitmen partai-partai kubu 1 dan 3 ini soal hak angket penting dan signifikan, tapi pada level elit mereka itu belum ketemu sampai hari ini. Makanya saling nunggu, makanya saling nuding, dan sampai saat ini semangatnya sudah mulai berkurang. Itulah yang saya sebutkan. Mirip sebuah lagu, ada tapi tiada. Ini soal hak angket. La yamutu wala yahya. Hidup tapi kelihatan mati. Mau dibilang mati gerakan politiknya, tapi selalu didengungkan di berbagai forum-forum apapun. Oleh karena itu,
Saya per hari ini hakul yakin bahwa hak angket ini hanya sebatas diskursus wacana sebagai bentuk respon bahwa mereka ini marah terkait dengan kekalahan mereka yang terindikasi dikalahkan atas dasar kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira di situ poin saya. Oke. Sangat disayangkan sebenarnya ya Anda juga tadi mengatakan cukup pesimis ya akan terwujud hak angket ini di DPR, termasuk juga hitung-hitungan dari partai-partai PKB, kemudian juga PKS dan juga Nasdem. Tapi dari yang Anda baca, Mas Adi, kalau dilihat ya dari semangat di awal dari PDI Perjuangan yang kemudian berencana untuk mengelurkan hak angket dan juga layu saat ini, apakah Anda membaca ada peluang dari PDI Perjuangan untuk merapat ke pemerintah atau lobby-lobby yang dilakukan PDI Perjuangan di balik ini semua? Maidov, per hari ini saya sebenarnya belum ada satu pernyataan yang tunggal, yang tegas, yang mewakili dari kawan-kawan PDIP bahwa hak angket itu adalah hak politik yang akan mereka gulirkan. Yang ngomong itu adalah Ganjar Pranowo, yaitu calon presiden yang mereka usung. Setahu saya soal hak angket itu adalah keputusan partai. Kalau bicara tentang keputusan partai, yang bicara adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Setahu saya, itu yang terjadi per hari ini. Ganjar ini hanya mewakili sebagai calon presiden yang mereka usung. Tapi secara kepartaian, di situ ada Megawati, ada Hasto, ada Puan Maharani yang per hari ini sebenarnya tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa hak angket dalam waktu dekat akan digulirkan di DPR, akan diusulkan sebagai hak konstitusional. Ini yang kemudian nggak terjadi. Inilah yang sepertinya memunculkan satu spekulasi bahwa PDIP sekalipun itu tidak menganggap bahwa hak angket itu adalah suatu hal yang serius. Yang kedua yang dibaca oleh publik, ini jangan-jangan juga sebagai bentuk bahwa sebenarnya PDIP secara tidak langsung sudah mengakui siapa pemenang Pilpres yang sebenarnya, sekalipun saat ini sedang melakukan proses di Mahkamah Konstitusi, tapi secara kuantifikasi, tapi secara angka-angka politik, rasa-rasanya bisa membalikkan keadaan, bisa mengubah hasil pemilu, itu sulit dilakukan melalui jalur angket. Wajar kalau kemudian sikap politik PDIP yang tidak terlampau agresif misalnya, terkait dengan hak angket ini dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana PDIP di masa yang akan datang sangat mungkin mereka juga akan berkoalisi dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Apalagi PDIP menegaskan beberapa waktu yang lalu, mereka PDIP dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, mereka tidak pernah ada persoalan apapun yang cukup serius. Bagi PDIP yang menjadi masalah utama itu hanya dengan Jokowi. Karena Jokowi dinilai sebagai sosok yang sudah membakar rumah mereka, yaitu PDIP, maka tak ada pintu maaf untuk melakukan rekonsiliasi secara politik. Inilah yang menurut saya menjadi penebal. PDIP di masa yang akan datang sangat potensial untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Tahun pertama, tahun kedua mungkin PDIP akan terus berada di luar kekuasaan politik, tapi tak ada yang bisa menjamin. Masuk tahun ketiga, keempat, dan kelima, kekuasaan politiknya Pak Prabowo, PDIP mungkin akan mempertimbangkan. Ada sikap lain yang saya kira sedang dikalkulasi, bahwa menjadi bagian dari koalisional pemerintah, itu juga bagian dari opsi-opsi yang rasional. Karena PDIP ini sepertinya sudah mulai membaca bagaimana soal perilaku politik pemilih di masa yang akan datang. Oposisi dengan gaya yang ofensif, berada di luar kekuasaan yang dengan gaya-gaya menyerang secara agresif, itu sebenarnya secara tidak langsung kontraproduktif. Dengan pemilih kita yang hampir 65% per hari ini adalah mereka yang pemilih-pemilih muda yang menginginkan politisi kita masih itu harus tunggu ya. Mas Adi, apakah sikap PDI Perjuangan yang tak lagi agresif nanti akan diikuti oleh partai lainnya yang ada di luar dari Prabowo Gibran seperti PKB, Nasdem, dan juga PKS? Kita masih harus tunggu apakah wacana hak angket nanti akan bergulir di gedung parlemen atau justru tinggal cerita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Sama-sama, Mbak. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi 2 menteri dari PDI Perjuangan absen dalam buka puasa bersama terakhir Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga Menkumham Yasona Laoly. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei,
Hey, sirup Kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Rumah Pemilu, Saudara. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo mengadakan buka bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Ini sekaligus jadi buka puasa bersama terakhir Kabinet di bawah pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Buka puasa bersama Jokowi Ma'ruf dengan para menterinya digelar di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi terlihat duduk di bagian paling depan dan satu meja dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres terpilih di pemilu 2024. Selain bersama Prabowo, Jokowi juga duduk semeja bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan juga Menko Polhukam Adi Cahyanto.
Namun sayangnya dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara semalam, dua Menteri Jokowi tidak hadir. Keduanya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga Menkumham Yasona Laoli yang sama-sama berasal dari PDI Perjuangan. Padahal ini jadi momen buka puasa terakhir bagi para menteri di Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Merespons ketidakhadiran dua Menteri Jokowi, Menkominfo Budi Ari sekaligus Ketua Projo bilang jangan terlalu didramatisasi. Lagi bertugas di luar gitu. Sudah komit ke Pak Presiden, Pak? Kayaknya begitu. Jangan didramatisir lah kalau ada yang datang ya. Cuma maunya seru-seru aja, makin gosok, makin sip kayaknya nih. Sementara itu, Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto jadi sorotan karena diapit oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat buka bersama. Erlangga mengaku membahas banyak hal saat buka bersama. Menko Perekonomian menyebut di sela acara buka puasa ada banyak hal yang dibahas oleh keduanya. Namun Ketua Umum Partai Golkar ini tidak membahas detil terkait obrolannya, tetapi Erlangga menegaskan tidak ada pembicaraan soal pemerintahan selanjutnya. Pun Erlangga mengaku belum ada arahan khusus dari Prabowo Subianto dan masih fokus dalam menjalani ibadah puasa. Golkar kita punya kader banyak sekali, jadi dan siap ditempatkan di mana, baik di legislatif maupun di eksekutif. Berarti sudah ada permintaan, berarti sudah ada permintaan. Apa? Semua parpol nggak ada rencana. Belum ada. Tapi sudah ada perintah berarti dari Pak Prabowo. Belum. Kita puasa dulu aja. Ya, terima kasih. Ya, ketemu sehat. Ya. Sementara soal komposisi menteri di pemerintahan nanti, Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. AHY yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ini yakin kalau Prabowo nantinya akan memilih orang yang memiliki kapasitas yang bisa membantunya di kabinet. Karena itu AHY menyerahkan sepenuhnya urusan komposisi menteri kepada Prabowo. Sudah saatnya dan saya tentunya berterima kasih dan bersyukur sekali lagi ketika Bapak Presiden Joko Widodo meminta kami, saya sendiri dan tentunya Demokrat untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju, dan tentunya ini masa yang penting sambil kita mempersiapkan 5 tahun ke depan, dan ini juga menjadi komitmen bersama, dan saya sangat menghormati Bapak Prabowo Subianto yang memiliki hak sepenuhnya ya secara langsung, memiliki hak prerogatif pada saatnya sebagai presiden nanti ya bisa menentukan siapa saja yang dianggap baik, dianggap memiliki kapasitas untuk bisa membantu beliau dalam kabinet ke depan. Jangan kemana-mana, Saudara. Usai jeda, Rumah Pemilu akan kembali hadir dengan informasi lainnya, diantaranya dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang tidak masalah dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference.
Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milted, sensasi rasa buah. Saudara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespon soal nama dirinya yang disebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Bahlil meminta semua pihak cepat selesaikan saja sidang itu. Tim hukum Capres-Cawapres Anies Mohaimin sempat menyebut sejumlah nama menteri yang terus-menerus mendampingi Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye Pilpres, termasuk nama Bahlil. Menurut Bahlil, tidak ada yang salah dengan hal itu karena para menteri yang mendampingi, termasuk Bahlil Lahadalia, sudah mengantongi izin cuti berkampanye. Namun, Bahlil enggan merespon saat ditanya kemungkinan sejumlah menteri jadi saksi pada sidang kasus sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Emang nggak boleh aku dampingin Mas Gibran? Maunya, emang aku dampingin Mas Gibran? Kenapa? Ada masalah dengan? Yang sangat bermasalah karena waktu masalahnya apa? Disoroti karena peran Bapak sebagai menteri. Loh, saya kan waktu itu kan cuti. Tapi Timnas Amin ini meminta dari Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi di MK. Ini kalau tanggapannya Aduh, saya nggak tahu ya. Saya baru dengar sama kalian. Pak mau hadir, bisa hadir? Saya belum tahu. Saya kan lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu. Udahlah, suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya. Suaranya bagaimana gitu. Bahlil, setuju atau bersedia hadir? Gimana saya mau setuju, barangnya aja belum saya baca.
Saudara, kami tutup program Rumah Pemilu sampai di sini. Tetaplah di Kompas TV karena sesaat lagi akan hadir program Kompas Petang bersama Tifal Solesa dan juga Nitya Anissa. Terima kasih sudah menonton Rumah Pemilu. Selamat sore. Sampai jumpa. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Pipa Lintas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo membuka peluang untuk menghadirkan Menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengapresiasi pernyataan Puan Maharani soal tidak ada instruksi bagi fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket. Jelang Hari Raya Idul Fitri, warga Jakarta dan sekitarnya rela antre panjang untuk tukar uang pecahan baru di kawasan Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Hari ini 29 Maret 2024. Selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Nitya Anissa. Nitya. Terima kasih Tifal. Di bagian pertama ini masih akan bersama saya, Nitya Anissa. Kita akan mulai informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Jelang Hari Raya Idul Fitri, warga Jakarta dan sekitarnya rela antri panjang untuk tukar uang di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat siang. Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tukar uang nampaknya animonya sangat tinggi, Saudara, hingga terjadi antrian yang begitu panjang. Warga sengaja datang di Istora Senayan sejak pagi untuk menukarkan uang yang akan dibagikan kepada sanak keluarga di Hari Raya Idul Fitri nanti. Bank Indonesia lebih mengutamakan pelayanan yang mendaftar lewat aplikasi pintar. Sementara untuk yang menukar uang langsung ini harus menunggu antrean terlebih dahulu. Aplikasi pintar? Iya. Berapa hari untuk ada yang mau hadiah lagi nggak? Sampai sore ini, Saudara, antrian panjang tukar uang baru untuk Lebaran hingga mengular masih terjadi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Antrian masih terjadi sampai sore ini. Banyak warga yang antri sejak pagi dan beberapa datang langsung namun belum terlayani. Sementara warga yang tukar datang langsung sejak pagi terbantu dengan penukaran uang ini, meskipun tanpa lewat aplikasi pintar Bank Indonesia. 24 tahun 2009 sama Undang-Undang Nomor 7 2011. Jadi jumlah totalnya
Bapak nunggu dari kapan, Pak? Jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Pagi. Baru dapat jam berapa ini? Ini berarti jam setengah 2-an. Setengah 2-an. Per duit. Per duit. Pecahan berapa aja, Pak? 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Oh, total hari ini berapa nukernya, Pak? 3 juta. 3 juta aja. Ini buat apa sih, Pak? Ya buat bagi-bagi ponakan sama tetangga. Sebanyak 5.000 kuota disiapkan untuk masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang ingin menukar uang di Istora Senayan, Jakarta. Untuk maksimal penukaran uang sejumlah 4 juta rupiah dengan pecahan uang mulai dari uang koin hingga pecahan 75.000 rupiah. Bank Indonesia bekerja sama dengan para perbankan menggelar penukaran uang hingga akhir bulan Maret 2024. Ya, untuk kegiatan yang dilakukan di Istora, setiap hari kami alokasikan 5.000 masyarakat untuk bertukar. Kita melaksanakan kegiatan penukaran ini selama 4 hari, jadi perharinya 5.000. Untuk kuota uangnya masing-masing per satu identitas KTP per orang itu adalah 4 juta. 4 juta dengan pecahan yang beragam dari mulai 5.000 sampai dengan 1.000. Dan di sini masyarakat juga bisa menukarkan uang pecahan khusus 75.000. Ya, kita akan pantau antrian panjang menukar uang baru untuk Lebaran di Istora Senayan, Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di sana. Wati, apakah masih terjadi antrian panjang di sana? Sampai pukul berapa kira-kira nanti antrian on the spot untuk warga yang tukar uang yang datang langsung? Iya, untuk antusiasme dari masyarakat yang ingin menukarkan uang di Istora Senayan GBK ini memang sangat tinggi. Antrian ini terjadi baik itu tadi waktu mau masuk mengambil nomor antrian hingga untuk penukaran uang langsung baik itu ke Bank Indonesia ataupun ke bank-bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia pada hari ini. Dan untuk penukaran uang ini sendiri bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini ada 2 cara. Yang pertama itu melalui mendaftar melalui aplikasi Pintar BI dan juga atau Go Show atau datang langsung ke Istora Senayan gitu. Di tempat saya sekarang ini adalah lokasi di mana dari untuk penukaran uang yang dilakukan, di mana ini penukaran uangnya ke Bank Indonesia seperti itu. Dapat dilihat ini masyarakat ini antri dengan tertib dan juga dilayani satu persatu oleh petugas Bank Indonesia. Jika ingin menukarkan uang melalui Bank Indonesia atau di tempat saya melaporkan ini harus membawa uang cash atau uang tunai seperti itu. Namun jika dari masyarakat yang tidak membawa uang cash ini akan diarahkan bisa menukarkan uangnya ke bank-bank yang ada di Istora Senayan ini. Dan juga dari Bank Indonesia ini bekerja sama dengan 16 perbankan di mana tadi juga disebutkan bahwa ada kuota 5.000 yang disiapkan setiap harinya dan ini untuk dari Bank Indonesia membatasi kuotanya melalui aplikasi Pintar BI di mana dari masyarakat ini harus mendaftar terlebih dahulu dan sudah sampai nantinya di Istora Senayan. Dari masyarakat ini akan antri mengambil nomor antrian, nanti diarahkan untuk verifikasi data dan juga jika verifikasi datanya sudah berhasil akan diarahkan ke tempat penukaran uang di Bank Indonesia-nya. Jika nanti antrian ini membludak untuk penukaran uang melalui Bank Indonesia ini akan diarahkan ke bank-bank yang ada di sini seperti itu. Dan untuk maksimal dari penukaran uang ini satu KTP atau satu orang itu adalah 4 juta. Ini bisa ditukarkan dengan berbagai macam nominal mulai dari 1.000 hingga uang 75.000 seperti itu. Dan untuk penukaran uang ini belum diketahui sampai jam berapa selesainya, namun ini dimulai dari pukul 9 pagi hingga selesai, hingga kuota 5.000 ini tercapai dan juga nanti akan dilanjutkan besok harinya dengan kuota 5.000 lagi dan kini akan selesai pada tanggal 31 Maret 2024 Niti ya. Ya, kalau belum tahu sampai kapan hari ini, jadwalnya berikutnya kapan saja Wati dan bagaimana apa imbauan untuk masyarakat agar cepat terlayani? Iya, kalau untuk dari penukaran uang ini sendiri memang dilaksanakan dari tanggal
dari kemarin hingga tanggal 31 Maret 2024 untuk pelayanan penukaran uang di Istora Senayan ini dari pukul 9 pagi hingga selesai. Ini melihat bagaimana animo dari masyarakat yang datang jika ini banyaknya masyarakat yang datang baik itu yang sudah mendaftar melalui Pintar BI atau GoShow atau on the spot secara langsung ini bakal menyesuaikan dengan banyaknya masyarakat yang datang seperti itu bagaimana nantinya jika banyak masyarakat mungkin bisa saja sampai malam, namun jika ini masyarakat tidak terlalu banyak dan juga kuota 5.000 ini sudah tercapai, misalnya di sore hari ini sudah bisa selesai seperti itu. Dan untuk himbauan dari masyarakat memang sebaiknya ini mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Pintar BI jika ingin lebih cepat dilayani seperti itu, dan jika sudah mendaftar ini dapat langsung diarahkan untuk verifikasi data dan langsung bisa menukarkan uangnya ini lebih cepat dan juga lebih efisien daripada langsung datang atau go show, karena ini akan memakan waktu lebih lama sebab ini akan mengambil nomor antrian di loket dan juga nanti lebih didahulukan untuk masyarakat yang mendaftar di Pintar BI daripada yang go show atau langsung datang tanpa melalui pendaftaran melalui Pintar BI seperti itu Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Tim Satlantas Polres Bau-Bau berbagi takjil di jalanan kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Namun justru dihindari pengguna jalan. Acara nyaris gagal karena tidak ada warga satupun yang melintas di jalan karena disangka razia lalu lintas. Ini rencana mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Video yang memperlihatkan berbagi takjil oleh tim Satlantas Polres Bau-Bau justru dihindari pengguna jalan. Pengendara motor dan mobil yang melintas menyangka polisi sedang melakukan razia lalu lintas, sehingga tidak ada satupun pengendara yang lewat dan mengambil takjil yang disediakan tim Satlantas Polres Bau-Bau. Mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Tim Satlantas Polres Bau-Bau yang merekam berbagi takjil sepi terjadi di depan kantor Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat itu banyak pengguna jalan yang memutar jalan karena menyangka ada razia lalu lintas. Polisi akhirnya membagikan takjil ke pejalan kaki yang melintas dan memberikan pemahaman soal berbagi takjil gratis. Pengendara motor dan mobil kembali melintas dan acara berbagi takjil berjalan lancar. Kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Kalau takut mungkin kita nggak bisa pastikan itu takut. Kemungkinan ya mungkin masyarakat lagi sepi jalanannya. Polisi menyebut akan menyiapkan pendamping dalam pemeriksaan terhadap MI yang masih berusia 17 tahun. Pemilik truk dan orang tua dari sopir truk juga akan diperiksa. Tabrakan beruntun di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur, Rabu lalu menyebabkan 7 kendaraan rusak parah. Penyebabnya sopir truk yang berkendara ugal-ugalan. Kepada polisi, sopir mengaku akan bertanggung jawab terhadap semua mobil yang ia tabrak. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Ya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm? Iya. Berarti kecepatan tinggi? Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya? Iya. Berarti remmu nggak berfungsi ya? Ya berfungsi tapi nyerempet mobil saya Pak. Nyerempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol? Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia saya kan nggak bisa nol jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya Pak. Terus? Nah saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah tali gasnya itu copot tuh sama dia. Tali gasmu? Ya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin Pak. Terus? Serta tanggung jawab dia. Terus? Nah? Kamu melaju tuh mobil? Iya, melaju mobil. Kencang. Nah, mendekat gerbang Halim? Mendekat itu. Nah, mendekat gerbang tol ya.
serempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang serempet itu belah ininya, belah kiri. Iya, mobil apa? Ada, nanti saya tahu. Nah, terus? Nih, posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu nyerempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu karena tabrak? saya jengkel, saya berani tanggung jawab gitu. Nah, berarti kamu tabrak mobil Tabrak itu? Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Polisi sudah memeriksa sopir truk bernama MI, pemilik kendaraan, dan orang tua dari sopir truk. Hasilnya, MI masih berusia 17 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap MI dan hasilnya negatif narkoba. Penyelidik juga sudah melakukan tes urin kepada sopir ini, hasilnya negatif. Dan penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan Bapas Jatim. Dan proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh Bapas, ya. Detik-detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang Tol Halim Utama Jakarta Timur Rabu kemarin terekam kamera pemantau dan kamera salah satu pengguna jalan. Dari video terlihat, truk berwarna merah kuning menabrak mobil minibus hitam sebelum tiba di gerbang Tol Halim Utama. Menurut polisi, sebelumnya truk juga menabrak mobil sedan. Bukannya bertanggung jawab, sopir truk justru kabur dan melaju kencang ke arah gerbang Tol Halim Utama. Saat tiba di gerbang Tol Halim Utama, truk yang melaju kencang langsung menabrak mobil pickup Isuzu di gardu 3 yang membuat mobil pickup terpental ke gardu 5 dan secara paralel menabrak mobil Yaris, Hyundai, dan sebuah mobil box. Akibat tabrakan, 7 kendaraan rusak parah, 4 orang dirawat di Rumah Sakit UKI Kramat Jati, Jakarta Timur, termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang, saudara, diantaranya mengenai ibadah Jumat Agung di Paroki Santo Agustinus Fatu Benau Belu, Nusa Tenggara Timur yang diwarnai prosesi jalan salib mengelilingi kota Atambua. Untuk berbuka puasa, rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan.
Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan, Teman Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Teman Ramadan, Kompas TV. Berarti memang selama ini Prof Derajat ya, think tank ekonominya Pak Prabowo ya. Di 5 tahun terakhir Pak Jokowi kan besar dan tidak ada yang lari, Prof. Ya, tapi kan juga banyak yang ngaco gitu ya. Mana yang lebih penting, menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang itu yang lebih penting untuk saya. Rosi, Sabtu 30 Maret, pukul 10 malam di Kompas TV. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Pipa lintas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, ibadah Jumat Agung di Paroki Santo Agustinus Fatubenau, Belu, Nusa Tenggara Timur diwarnai prosesi jalan salib mengelilingi kota Atambua. Proses ini dimaknai sebagai Yesus yang wafat di kayu salib demi menyelamatkan dosa manusia. Ibadat jalan salib dimotori oleh orang muda Katolik atau OMK dari Paroki Fatubenau di Belu, Nusa Tenggara Timur. Umat yang mengikuti 14 perhentian kisah sengsara Yesus Kristus ini membawa salib yang dibuat dari berbagai bahan bekas. Memanfaatkan barang bekas menjadi salib dilakukan agar menyadarkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan barang bekas atau limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Untuk mengetahui perayaan Jumat Agung di sejumlah gereja, sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Gereja Katedral Jakarta, dan juga Niputu Trisnanda di GPIB Immanuel Jakarta. Saya akan ke Sisko terlebih dahulu. Selamat petang Sisko, bagaimana suasana perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral?
berjalan secara khusyuk. Nitya dan juga saudara, kalau bisa kami gambarkan saat ini untuk umat Katolik sedang melakukan penghormatan salib, di mana Romo ataupun juga pastor ini mengarak patung salib Yesus sambil dibuka kain ungu yang selama ini ataupun juga menyelubungi jumlah umat ini terpakai 1 jam sebelum jadwal kedua dari perayaan misa di Gereja Katedral Jakarta yang mulai pada pukul 3 sore nanti. Nah, ada 3 sesi kemudian terbagi, tadi sudah di jam 12, ada yang pada hari ini atau tepatnya kami melaporkan pada pukul 3, dan nantinya pada pukul 6 sore. Ini berlangsung secara hybrid ataupun juga dapat dihadiri umat untuk datang secara langsung. Setidaknya kapasitas yang bisa didatangi oleh umat kemudian yang akan beribadah ataupun melaksanakan misa Jumat Agung pada hari menampung 2.700 orang, mulai dari 800 di area dalam, dan untuk di luar mulai dari Plaza Maria ataupun tenda seperti tempat kami melaporkan ini bisa menampung sehingga dengan total hingga 2.700. Nah, untuk tema sendiri kemudian yang diangkat dalam perayaan Paskah kali ini adalah solidaritas dan juga subsidiaritas. Inilah kemudian yang memang relevan ataupun juga sesuai tahun pertama yang kemartabatan manusia, dan untuk tahun kedua merujuk pada kebaikan dan kesejahteraan. Banyak sendiri, pastor parokinya sendiri mengatakannya itu romohani adalah bagaimana untuk kasih sempurna wujudnya ampunan dari kisah. Nah, sejalan dengan tema juga kalau kita lihat Nitya dan juga saudara, ini juga cukup menarik. Selain dalam tema dalam khotbah atau homili untuk di seputar ataupun juga di area hanya ini menyangkut tema cinta. Baik. Memang yang didominasi adalah unsur Betawi dan juga dengan unsur Kalimantan Timur, sehingga memang kami nantikan bagaimana perayaan misa pada Trihari Suci berjalan lancar, dan juga pihak kepolisian juga cukup melakukan penjagaan di sekitar area ini, nyamanan dan juga kondusivitas. Nitya. Lancar membawa berkat. Terima kasih Francisco Donasiano di Gereja Katedral Jakarta. Saya akan beralih ke Putu. Ini Putu Trisnanda di GPIB Immanuel Jakarta. Putu, kalau pantauan Anda seperti apa perayaan Jumat Agung di GPIB Immanuel? Ada berapa sesi pelaksanaan Jumat Agung di Immanuel? Ya, selamat petang Nitya dan juga saudara. Kalau bicara bagaimana situasinya, tentu ini dilewati dengan sangat hikmat, karena kalau tadi saya sempat memantau begitu ya, salah satu prosesi ataupun juga misa yang tengah dilakukan dengan agenda sakramen atau melakukan sakramen perjamuan kudus di ibadah ketiga pada hari ini, berarti dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini sangat hikmat sekali bagaimana kemudian jemaat ataupun juga umat yang hadir pada hari ini mengikuti prosesi dengan sangat hikmat, kemudian juga menyampaikan doa-doa dan juga puja-puji terkait dengan Trihari Suci. Kalau kita bicara soal Trihari Suci, ini pasti berkenaan dengan bagaimana kemudian umat Kristen dan juga Katolik ini mengenang prosesi kematian, kebangkitan, dan juga Paskah dari Yesus Kristus. Tetapi kalau kita bicara soal berapa jumlahnya, pada hari ini sendiri Gereja Immanuel ini menggelar kurang lebih ada 4 misa. Yang pertama tadi sudah dilakukan pada pukul 6 pagi dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian pada pukul 9 pagi juga menggunakan bahasa Indonesia, dan sekarang yang sedang berlangsung dengan bahasa Inggris ini digelar pada pukul 4 tadi dimulai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan satu lagi ini nanti akan digelar pada malam hari, yakni pada jam 9 malam nanti. Maksud kami pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6 sore nanti. Kalau kita lihat bagaimana kemudian jalannya prosesi atau perayaan Trihari Suci sendiri dari segi umat ataupun jemaat, tentu saja ini sudah pasti akan datang dengan hikmat dan juga berharap situasi dan kondisi ini bisa kondusif, sehingga tadi saya lihat juga ada beberapa keamanan baik itu dari unsur TNI ataupun juga Polri yang berjaga di sekitar area gereja untuk menjaga keamanan selama proses ataupun juga perayaan rangkaian Trihari Suci sampai dengan perayaan Paskah pada minggu nanti. Dan salah satunya tamu yang juga nanti akan hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto, yang juga nanti diinformasikan atau dijadwalkan akan tiba di Gereja Immanuel sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Sebelumnya ada Francisco Donasiano. Terima kasih rekan-rekan. Saudara,
Informasi lain kami hadirkan di Kompas Petang, diantaranya mengenai Puan Maharani yang menegaskan tidak ada instruksi ke fraksi PDI Perjuangan soal hak angket. Lalu apakah hak angket kecurangan pemilu batal bergulir di DPR? Dan apakah PDI Perjuangan akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Simak informasi dan perbincangan selengkapnya di Kompas Petang usai jeda. Pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu, datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum, kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee.
Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Pipa lintas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara, terkait dengan wacana atau pernyataan dari Puan Maharani yang menegaskan bahwa tidak ada instruksi ke fraksi PDI Perjuangan mengenai hak angket. Pertanyaannya, apakah ini artinya hak angket atau hak angket yang mengusung kecurangan pemilu akan batal bergulir di DPR? Apakah PDI Perjuangan akan merapat ke koalisi Prabowo Gibran di tengah wacana pertemuan Prabowo dan Megawati? Kita akan bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan, sudah ada Ciko Hakim dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategic Khairul Umam. Selamat petang Mas Umam, Mas Ciko. Selamat petang Mbak Nitya, Mas Wah, Ciko. ini di layar saja sudah kompak, putih-putih ya. Nampaknya sudah senada nih kayaknya, nggak perlu nunggu pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ya. Saya ke Mas Ciko dulu deh. Mas Ciko, ini pernyataannya Mbak Puan kan kemudian membuat banyak pihak mempertanyakan. Ini artinya batal nih ya. Saya minta yang tanpa basa-basi, hak angket batal bergulir. Oh enggak, intinya gini, tidak itu kan tidak berarti tidak akan, karena ketika beliau ditanya pada satu waktu yang memang di saat itu memang belum ada pembicaraan, belum ada perintah, belum ada instruksi, dan belum ada hal-hal yang kita dianggap untuk gitu urgent di dalam waktu dekat untuk menggulirkan itu. Oh, jadi belum urgent? Karena banyak sekali. Dalam waktu dekat kemarin pas ditanya ke Mbak Puan, karena Mbak Puan kan baru saja mengesahkan beberapa undang-undang, ya kan, ada undang-undang tentang desa kalau tidak salah, dan satu lagi saya lupa tentang apa. Tapi artinya di DPR sendiri banyak agenda-agenda yang sedang dikejar untuk diselesaikan, itu satu. Dan Mbak Puan tentunya sebagai Ketua DPR mempunyai begitu banyak kewajiban yang begitu berat terkait itu. Nah, yang kedua, untuk TPN Ganjar Mahfud sendiri termasuk PDI Perjuangan yang berada di dalamnya sebagai partai pemimpin koalisi, tentunya kita sedang fokus ke Mahkamah Konstitusi. Dan harus diingat, hal-hal yang ternyata bisa kita bawa, akhirnya kita decide untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah beberapa poin-poin yang sebelumnya memang kita berpikir itu tidak jalurnya tidak melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu seperti hal-hal yang kita bicarakan soal politisasi bansos, dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan abuse of power yang dilakukan oleh kekuasaan dan juga Presiden. Nah, hal-hal itu ternyata kita memutuskan itu kita bawa melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi persiapan untuk hak angket itu memang sudah siap, dan tinggal go ahead saja pada saat yang tepat dan pada saat yang memang dibutuhkan. Oke. Saya potong dulu Mas Ciko. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, terutama ketika berbicara ya mengenai tidak ada instruksi ke fraksi PDIP soal hak angket. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja, tapi kan belum ada. Kalau Mbak Puan bilang belum ada instruksi, tapi di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, gimana Mas Ciko? Ada yang harus dikoreksi? Iya, Anda salah mengartikan statement tadi. Jadi artinya kita harus paham dulu bahwa hak angket itu adalah hak individu anggota DPR, bukan hak partai politik. Nah itu. Jadi Mbak Puan itu mengatakan kalau memang anggota DPR merasa itu harus dibawa dan menjadi sesuatu yang penting bagi rakyat, silahkan saja. Nah artinya apa? Tapi kan sampai sekarang belum ada. Itu maksud dia loh. Jadi belum jadi ini ada konteksnya adalah seluruh anggota DPR gitu. Belum ada urgensi.
Dia tapi kalau PDIP masih solid? Beliau memposisikan dirinya dalam press conference tadi sebagai pimpinan DPR yang menunggu bagaimana anggota-anggota DPR apakah akan mengajukan hak angket. Sampai hari ini PDI Perjuangan masih solid, kita sudah mempersiapkan apa yang dibutuhkan, hanya tinggal menunggu. Nah itu tadi, tetapi kami tentunya tadi sampaikan kan tentunya ada hal-hal yang kita akhirnya membawa itu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Oke. Nunggunya nunggu apa? Saya ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam, ini nunggu apa nih? Jangan-jangan memang benar layu sebelum berkembang aja. Padahal kan Anda bicara bahwa ini adalah hal yang penting, bicara mengenai masalah idealisme dari sebuah partai gitu. Iya, statement Mbak Puan sebenarnya itu memberikan sebuah kode keras tentang positioning dari PDIP. Karena bagaimanapun juga tadi statement itu kalau misalnya kita cermati tidak semata-mata merepresentasikan Mbak Puan sebagai pimpinan DPR RI, tetapi kan bicara dalam konteks bagaimana positioning fraksi PDIP dan belum ada instruksi terkait dengan hal itu bagi PDIP dalam konteks ini adalah fraksi di dalam DPR. Maka sebenarnya ini menjadi sebuah sinyalemen yang cukup kuat bahwa PDIP sendiri rasa-rasanya tidak akan menggunakan argumen yang ada dalam angket sebagai sebuah bagian dari upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas terutama dari pihak yang terpilih. Nah maka kemudian ini bisa dicermati jangan-jangan ini adalah ruang negosiasi sekaligus kompromi yang bisa diciptakan sebagai sebuah bagian dari upaya untuk memperkuat basis kekuatan sekaligus negosiasi dari PDIP. Dan rasa-rasanya betul PDIP tidak memiliki problem sama sekali dengan Pak Prabowo Subianto. Yang memiliki problem itu antara PDIP dengan Pak Jokowi. Nah kalau misal kemudian ruang komunikasi ini dibuka, kemudian dari pihak PDIP menggunakan skema negosiasi itu sebagai alat untuk menggebuk balik Pak Jokowi, bisa saja. Atau sebaliknya Pak Prabowo bisa menjadi jembatan komunikasi antara Bu Mega dan keluarga besar PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi misalnya. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu akan jauh lebih produktif. Berarti ini senada, Mas Umam. Saya harus potong, maaf sebentar. Saya harus potong karena ini sama dengan ucapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selain mengapresiasi pernyataan Puan Maharani, tapi juga menyebut bahwa nampaknya ini ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita akan dengarkan terlebih dahulu. Iya. Pernyataan Mbak Puan Maharani ya, bahwa tidak ada instruksi PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket, kami sangat mengapresiasi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan politik, sikap kenegarawanan ya PDI Perjuangan. Hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil ya beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik. Ini sama dengan Anda yang bilang tadi ya, Mas Umam ya, kalau melihat dari di tengah hak angket, di tengah sidang MK, di tengah ada kebutuhan transisi pemerintahan baru nanti, apa yang Anda baca dari kemungkinan, Mas Ciko tahan dulu, kemungkinan pertemuan antara Prabowo dengan Mega? Ya, bagaimanapun juga ini membuka kemungkinan itu menjadi semakin terang, semakin terbuka terjadi, karena tektokan ini bukan hanya pada level Korea-Korea, ini pada level Mbak Puan, dan juga kemudian disambut oleh Bang Habib pada posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Maka statement publik itu bukan sebagai sebuah letupan-letupan statement kecil, tapi betul-betul didasarkan pada sebuah operasi politik yang memang tampaknya juga sudah terus dimatangkan. Nah kalau misal tadi penafsiran dari Bang Ciko atas statement Mbak Puan, fraksi memang belum, tetapi kalau misal kemudian ada keinginan dari individu-individu silakan. Tetapi kalau kita menggunakan logika yang selama ini terjadi di internal PDIP dengan mekanisme demokrasi terpimpin, most likely besar kemungkinan Korea-Korea tidak akan bergerak tanpa ada instruksi dari pimpinannya. Nah kalau pimpinan sudah mengatakan dan memberikan sinyalemen yang kuat untuk tidak mengajukan angket, maka bisa diprediksi bahwa kekuatan angket dari PDIP tidak akan digunakan. Artinya statement Mas Ganjar kemarin seolah sebagai lonely wolf, bukan sebagai sebuah representasi dari kekuatan PDIP itu sendiri, Mbak Nitya.
Mas Ciko, ini rencana pertemuan atau kemungkinan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo seberapa besar, dan ini bisa diartikan sebagai sinyal lahirnya ya sudahlah satu kapal ya nih kayaknya ya, putih-putih nih sama. Enggak gitu juga. Jadi pada prinsipnya gini, kan konteksnya bisa berbeda-beda ya antara pertemuan dengan antara dua tokoh itu. Dan saya rasa gini, berada di luar pemerintahan ataupun berada di dalam pemerintahan atau di dalam kapal yang berbeda dalam tanda kutip tadi disampaikan, pertemuan antara Pak Bu Mega dan Pak Prabowo itu tetap mungkin terjadi gitu. Sekarang mungkin ya? Karena mereka adalah dua tokoh bangsa yang tidak pernah mempunyai masalah pribadi satu sama lain, tidak punya juga masalah-masalah yang begitu prinsip. Pernah juga Pak Bu Mega maju bersama Pak Prabowo dan lain-lain. Secara hubungannya juga sudah sekian lama mereka kenal, ya kan, bahkan dari masa-masa Orde Baru sebelum masa reformasi. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa bukan hal yang akan begitu mengejutkan, karena tadi tidak harus pertemuan antara seorang Megawati Soekarno Putri dan seorang Prabowo Subianto itu adalah pertemuan yang diartikan sebagai berarti PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra misalnya, dan atau apabila dengan kalau kita asumsikan bahwa Pak Prabowo yang memenangkan Pilpres ini gitu, yang akan menjadi presiden dan lalu PDI Perjuangan berada dalam kabinet, saya rasa enggak, sama sekali tidak harus sejauh itu diartikan, karena memang Ibu Megawati kita tahu sendiri memang sebagai pimpinan partai politik dengan suara yang paling banyak selama hasil pileg kemarin, saya rasa juga sangat dibutuhkan untuk diajak konsultasi oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, baik, kita tunggu ya, kalaupun belum mungkin nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Ciko dan juga Mas Umam sudah berada bersama kami di Kompas Petang. Thank you, Nit. Informasi selanjutnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Tifal Solesa. Silakan Tifal. Ya, Niti, ya, informasi lain dan dialog hadir usai jeda berikut, termasuk salah satunya apa yang bisa diungkap lewat kehadiran Menteri dari Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kami akan hadirkan diskusinya usai jeda berikut ini. Tetap di Kompas Petang. Untuk berbuka puasa, rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon
puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Pipa lintas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Kembali bersama kami, Saudara. Satu hal yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah soal kehadiran Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi terkait tudingan kecurangan Pilpres. Awalnya, tim hukum Anies Mohaimin yang meminta kehadiran 4 menteri di pemerintahan Jokowi untuk hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Tim hukum Amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu. Hal serupa juga diminta oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat, meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada Hakim Konstitusi. Dan wakil presiden karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya. Berdasarkan uraian pihak terkait di atas, maka cukup alasan membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Majelis Hakim Konstitusi membuka kemungkinan untuk menghadirkan menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan, jika memang dibutuhkan, maka menteri yang berkaitan akan dipanggil, tapi bukan sebagai saksi atau ahli. Namun semua bergantung dari rapat permusyawaratan hakim. Yang Mulia Hakim, nanti kami akan minta supaya tetap kehadiran pada Pak Menteri tersebut.
Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diminta hadir sebagai saksi oleh tim hukum Amin dan TPN Ganjar Mahfud tidak mau menanggapi soal rencana pemanggilan tersebut. Ditemui wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana, Sri Mulyani tidak merespons apapun terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa Pilpres. Sri Mulyani bahkan hanya melempar senyum dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Di lain pihak, PDI Perjuangan menyiapkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan Pilpres. Kata Hasto, seluruh kader PDIP siap menjadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini jika diperlukan. Menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tidak mungkin menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Oh tentu, seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Lalu keterangan apa yang bisa diungkap lewat kehadiran Menteri dari Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Tim Hukum Nasional Amin, Refli Harun, dan anggota Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Kabar Ya, baik. terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sudah dibuka ruang, sudah dibuka peluang nih, Bung Refli, Hakim Konstitusi membuka peluang untuk menghadirkan Menteri sebagai saksi untuk sidang PHPU di MK. Sejauh apa kemudian Anda melihat dari sikap Hakim ini? Iya, ini kan hal yang biasa saja ya. Artinya kalau kita mau bicara tentang informasi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi terutama ya, terkait dalil permohonan misalnya, ya Mahkamah Konstitusi bisa saja memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya, termasuk menteri sekalipun dan pejabat-pejabat lainnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan permohonan 01, itu kehadiran 4 menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil. Dalil soal bagaimana penggelontoran dana bansos, ya kan, bisa ditanyakan pada Menteri Keuangan. Kemudian dalil mengenai distribusi bansos ya yang kelihatannya kok tidak banyak atau tidak melibatkan atau tidak diketahui semuanya oleh Menteri Sosial, bisa ditanyakan pada Menteri Sosial ya, termasuk besaran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga video misalnya atau pernyataan dari Erlangga dan Zulhas yang mengaitkan bansos itu dengan personalisasi ya. Jadi bansos dikaitkan dengan Jokowi, Jokowi dikaitkan dengan Gibran, Gibran dikaitkan dengan pejabat. Misalnya seperti itu. Oke, tapi menurut saya ini hal yang biasa saja. Hal yang biasa, tapi dari kubu pihak terkait menilai bahwa pemanggilan menteri ini dipandang tidak relevan. Gimana tuh menyikapinya? Ya kalau mereka nggak relevan pasti kan, bukan membuktikan, kan mereka nggak punya permohonan. Mereka kan cuma menjawab permohonan, yang punya permohonan kan kami. Kalau kita kaitkan dengan permohonan, ya permohonan kami itu yang terkait dengan 4 menteri gitu. Dan demikian juga yang saya lihat permohonan 03. Jadi kalau ditanyakan 02, ya 02 memang nggak relevan karena 02 kan cuma menjawab permohonan kami, menanggapi permohonan kami. Dia tidak punya permohonan sendiri karena pihak terkait ya.
Oke, kalau gitu saya ke Bang Oto. Kalau begitu, ini kan jawaban dari THN Amin begitu. Ini kan korelasinya berhubungan langsung dengan permohonan mereka. Ada dugaan semua bermula dari bansos yang akhirnya merujuk pada intervensi pemerintah dalam hasil pilpres. Gimana menyikapinya, Bang Oto? Sorry, tidak semua bermula dari bansos. Oke. Bansos itu hanya salah satu dalil saja. Ya. Maksudnya ke arah situ. Salah satunya itu. Gimana tuh, Bang Oto? Jadi begini ya, saya hendak meluruskan dulu suatu acara yang berlaku secara universal di seluruh peradilan di dunia ini. Jadi termasuk juga di Indonesia dan termasuk di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ini adalah sengketa. Ya, ini adalah sengketa. Kalau sengketa itu namanya ada dua pihak. Ada yang termohon, ada yang termohon. Ya. Lain halnya ini dengan kasus umpamanya pengujian suatu norma hukum di dalam norma suatu dalam undang-undang. Itu kan satu pihak. Ya. Nah, karena ini adalah inter partes ya, para pihak, maka berlaku asas yang berkali-kali sudah dikatakan, actore incumbit probatio. Artinya barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Jadi dalam perkara ini karena sengketa, untuk diingat sengketa antara maka yang berlaku itu adalah kalau pemohon ingin membuktikan dalilnya, maka dia sendiri yang mencari saksinya untuk membuktikan dalilnya. Dia tidak bisa meminta kepada hakim, tolong minta ini supaya dipanggil. Nah, hal itu sudah saya sampaikan kemarin di persidangan, dan hakimnya kelihatannya bisa menerima. Karena hakim mengatakan, memang ini inter partes, tapi katanya, kalau hakimnya sendiri yang membutuhkan, ya tentu kita pun nggak bisa menghalangi, karena itu hak dari Pak Hakim untuk dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan Majelis Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau keyakinan Anda, hakim akan mengamini permintaan itu atau tidak? Ya, tergantung situasinya. Kami terus terang aja jangan dikira menyatakan dalil ini seakan-akan kami tidak takut atau tidak bersedia. Bisa-bisa saja, kalaupun dihadirkan bagi kami fine-fine saja, karena kami yakini bahwa itu pun tidak ada masalah. Cuma kami kan di dalam jawaban kami kemarin, seperti Anda dengar, kami juga kan melakukan tuduhan kan, membantahan bahwa justru kecurangan itu kan dilakukan juga oleh pihak 01. Nah, oleh karena itu kami juga sedang mempertimbangkan sekarang apakah kami nanti akan juga memohon agar Ibu Megawati umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain atau tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini. Urgensinya? Ya, tentunya sama dong. Kami ingin tahu juga apakah kecurangan-kecurangan itu ada kaitannya dengan beliau-beliau ini. Ini sedang kami pertimbangkan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak mereka minta 4 menteri, kami juga meminta akan Ibu Megawati, tokoh-tokoh lain. Nah, nanti tergantung hakim. Dia menerima yang mana. Nah, ini akan menarik sekali. Dan bagi kami nggak salah, gitu loh. Gitu ya. Tapi kami yakin bahwa kalau dipakai aturan yang baku, yang ketat, itu tidak akan mungkin dikabulkan. Tapi kalau hakim merasa kurang dalam pembuktian, pengen meminta bukti-bukti dari para ahli, dari para menteri atau dari Ibu Megawati dan tokoh-tokoh yang lain umpamanya, itu hak dari majelis gitu. Ada tandingan juga nih nampaknya Bung Refli, mau bawa Bu Mega nih akan dipertimbangkan untuk dihadirkan juga ke sidang MK. Gimana meresponnya dari THN? Ya malah senang saya. Jadi sekalian aja kan Bang Oto sudah bilang katanya, menarik ini. Jadi menteri yang 4 itu dihadirkan, Bu Mega dihadirkan, tokoh-tokoh lain yang kira-kira terlibat atau punya daya untuk memberikan keterangan dihadirkan juga. Jadi sidangnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan soal klarifikasi, soal clarity-nya kan begitu. Cuma memang yang membedakan saya dan Bang Oto, kalau kami kan sudah mengajukan. Bang Oto masih omon-omon. Bukan omon-omon karena saya malah minta Bang Oto ajukan sekarang begitu. Bukan, begini. Kami punya posisi sebenarnya kalau secara hukum ya, itu secara hukum inter partes itu siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Tergantung kepada nanti kesaksian daripada pihak 0102. Kalau setelah kami lihat perkembangannya, kami baru menentukan siapa yang harus kami panggil. Kami menunggu. Ya kan, menunggu dong. Tapi bahkan Bang Oto ya. Jadi MK itu tidak terhalang untuk memanggil siapapun. Kalau seandainya MK membutuhkan itu. Nah, kita para pihak ini cuma bisa mengusulkan.
nanti MK mekanismenya akan bawa itu ke rapat permusyawaratan hakim, tetapi dalam konteks kepentingan MK. Ya, karena MK akan membutuhkan sebuah keterangan yang meyakinkan, keterangan yang cukup adequate agar kemudian perkara ini bisa diputuskan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Karena itu kami sih sudah berupaya yang menyampaikan surat dan itu sudah kami lakukan. Lalu upaya selanjutnya ya hanya menunggu, berdoa saja. MK betul-betul memanggil dan berdoa juga Bang Uto dan teman-teman mengajukan agar memanggil Mega. Nah, biar menarik kan, biar adrenalin itu. Berharap untuk menunggu agar MK memanggil para menteri ini. Tapi kalau menurut Anda, Bung Refli, seyakin apa 4 menteri yang Anda harapkan bisa datang itu betul-betul hadir di MK? Ada 2 faktor. Ya. Faktor pertama adalah faktor ketika kita mengajukan saksi dan ahli. Kalau misalnya saksi dan ahli itu bagi hakim MK. Bung Refli, mohon maaf, boleh diperbaiki audionya terlebih dahulu, kurang terdengar jelas. Oke. Ini jelas. Jadi pertama bergantung kepada proses nanti pembuktian ya. Ketika kita menghadirkan ahli dan saksi. Kalau dari persidangan itu hakim merasa cukup, karena saya mengikuti MK ini udah sejak pertama kan. Kalau dia merasa cukup, ya baik cukup untuk mengabulkan maupun cukup untuk menolak, frankly speaking, maka mungkin dia tidak membutuhkan tambahan keterangan lain buat diri mereka sendiri. Nah, tetapi kalau seandainya mereka merasa, wah ini belum cukup nih, sementara kita punya sebuah hal yang perlu diklarifikasi yang belum jelas nih klarifikasinya misalnya, itu bisa saja MK memanggilnya. Jadi memang untuk persidangan di MK ini adalah unik-uniknya sedikit. Yang barangkali kalau kita sejajarkan dengan perdata pidana atau pengadilan lain memang agak beda. Apalagi kita tahu bahwa yang sengketa pilpres ini kan bukan single case. Kalau Bang Uto misalnya ketika membela kasus pembunuhan misalnya kan berkutatnya di satu peristiwa saja. Sementara dalam sengketa pilpres ini yang dibatasi 14 hari kerja, kita tidak hanya satu peristiwa berkutatnya, di ratusan bahkan ribuan peristiwa dan harus kita selesaikan dalam jangka 14 hari. Itulah sebabnya pakem-pakem sidang umum, ya sidang yang pada umumnya itu di MK kurang berlaku. Karena kalau pakai sidang pakem umum, tidak ada permohonan yang bisa mendapatkan keterangan yang adequate dalam jangka waktu yang limited. Itulah sebabnya MK kemudian perlu punya diskresi bagi dirinya sendiri untuk menambah keterangan kalau dia membutuhkan itu. Tapi keyakinan Anda, Bung Refli, nanti pertimbangan untuk menghadirkan 4 menteri ini arahnya bakal kemana kemudian? Saya nggak bicara yakin dan tidak yakin. Kita memohonkan aja. Kalau dikabulkan syukur, kalau tidak dikabulkan ya kita berusaha untuk menghadirkan ahli dan saksi kita semaksimal mungkin. Oke. Kalau Bang Oto, ngelihatnya gimana nih peluangnya bakal datang 4 menteri ini di mata Anda mewakili tim pembela Prabowo Gibran? Bagi saya mau datang atau tidak nggak ada persoalan. Karena begini, kami meyakini betul soal bansos ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo Gibran, ya kan? Karena begini ya, Anda harus tahu juga bahwa perbuatan bansos itu harus dilihat apakah ada hubungan kausal dengan diberikannya bansos itu mengakibatkan perolehan suara daripada pihak-pihak pemohon. Jadi harus dihubungkan. Jadi jangan nggak boleh tafsir dan asumsi. Jadi kalau banyak ada bansos, nah harus dibuktikan apakah betul akibat bansos ini ada hubungan kausal. Jadi saya jadi memilih gara-gara bansos. Itu harus dibuktikan. Jadi tidak bisa langsung diasumsikan, ditafsirkan, oh ada bansos sehingga orang memilih Prabowo. Nggak ada bisa begitu. Harus dibuktikan ada hubungan kausal enggak? Ada sebab akibat tidak? Gara-gara bansos, saya memilih Prabowo Gibran. Nah, ini kan harus dibuktikan sama mereka. Itu saya katakan tadi itu, kalau dia membuktikan, dia mendalilkan, dia harus buktikan. Ya. Nah, kedua, bahwa di MK itu sudah ada hukum acaranya. Saya selalu katakan bahwa ada hukum material, maka hukum material itu ditegakkan oleh hukum acara. Hukum acara ini nggak boleh disimpangi. Nggak boleh disimpangi. Kalau disimpangi, keadilan tidak bisa tercapai. Nah, hukum acara sudah jelas mengatakan, perkara ini adalah perkara pilpres. Ya kan? Di mana yang diajukan sebenarnya seharusnya menurut undang-undang pemilu
itu adalah mengenai sengketa perhitungan suara. Oke. Nah, kalau perhitungan suara, maka pemohon harus menyebutkan. Oke. Angka yang disebutkan KPU itu tidak benar. Dan yang itu adalah hitungan saya segini. Oke. Nah, ini di dalam permohonan, bayangkan dia minta KPU membatalkan satu pembatalan kemenangan Prabowo, tapi pemohon sendiri tidak menyebutkan berapa suara yang sebetulnya yang dimiliki. Jadi nggak mungkin dong. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nanti, bagaimana kemudian saat 4 menteri ini betul hadir dan datang ke MK, apakah nanti hakim akan fokus pada hasil pemilihan presiden atau mungkin akan menjurus ke hal-hal di luar itu? Kita akan lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami, saudara. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa Almond Oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kesibukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee. Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat Lebaran buat kita semua. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Lah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan, Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Lah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir.
Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Masih melanjutkan diskusi bersama Refli Harun dan Otto Hasibuan. Bung Refli, saat 4 menteri ini kalaupun jadi hadir dan datang ke MK, di mata Anda apakah hakim akan fokus semata pada hasil Pilpres atau bakal bisa di luar itu pendalamannya? Iya, jadi yang disampaikan Bang Utu itu dengan segala hormat sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan pertama 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid. Kebetulan saya terlibat dalam pembentukan keputusan tersebut karena pada waktu itu saya asisten hakim atau staf ahli. Jadi putusan MK itu dua, bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Bahkan yang kualitatif itu diputuskan di awal sebelum yang kuantitatif. Tetapi kualitatif itu kualitatif yang terkait dengan pelanggaran konstitusi. Jadi pelanggaran terhadap hasil pemilu yang bebas dan jurdil atau luber dan jurdil. Dan itu sudah kami masukkan. Jadi coba nanti Bang Utu baca putusan tahun 2004. Jadi kalau dikatakan bahwa MK itu sudah cuma hanya angka-angka saja, wah itu sesuatu yang sudah ditinggalkan MK sejak putusan pertama. Hanya masalah. Kalaupun kualitatif itu belum terbukti, itu bukan berarti ditolak argumennya. Tetapi pembuktiannya masih belum cukup, belum adequate untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang luber dan jurdil. Baik, silakan Bang Otto merespon. Singkat saja Bang Otto. Begini, undang-undang yang disampaikan keputusan MK yang dulu itu kan sudah tidak relevan lagi kalau kita kaitkan dengan sekarang. Karena sekarang ini sudah ada undang-undang pemilu yang baru, yaitu tahun 2017, dan sudah pernah dipraktekkan dalam pemilu tahun 2019, ya kan? Nah, di dalam urusan undang-undang pemilu tahun 2017, semua ini sudah diatur, tidak seperti yang dulu. Kalau sengketanya ini mengenai soal perhitungan suara, harus ke MK. Kalau pelanggaran tentang TSM, itu sudah melalui Bawaslu. Itu semuanya saya katakan, saya pesimis sekali, dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan memanggil para menteri tersebut. Kenapa? Karena mungkin tidak sampai kepada pemeriksaan materi ini nanti. Eksepsi materi eksepsi kami ini mungkin bisa dikabulkan. Karena MK harus tahu bahwa kalau tidak ada yang namanya judicial process. Kalau perkaranya ini sudah mengenai soal acara, maka tentunya acaranya seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bilang, loh ini kalau tes MK mau buktikan apa? Bawa ke Bawaslu, jangan bawa ke MK gitu loh. Kita itu tidak mengajukan kalau kita berbicara tentang pelanggaran serius terhadap kalau umpamanya perkaranya itu TSM. Kalau TSM adalah jangan bawa ke MK gitu loh. Jadi kembali kepada konstitusi. Kalau kita umpamanya bicara TSM tidak boleh lagi dibawa. Baik, Bapak-bapak, mohon maaf sekali. Ini kita harus potong dulu karena pembuktiannya nanti akan dimulai sejak 1 April 2024 nanti saat sidang pembuktian dimulai. Bung Refli, Bang Otto, terima kasih banyak. Saya harus tutup diskusi kita kali ini. Kita semoga berjumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Informasi berikutnya usai jeda, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar di kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat. Bukan membawa kita kemana-mana, tapi rumah nggak pernah terasa jauh karena selalu ada Luwak White Coffee. Kopi paling pas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Rayakan kebersamaan bersama Luwak White Coffee. Lebaran asik bersama Luwak White Coffee.
Mudik, oleh-olehnya Luwak White Coffee. Selamat lebaran buat kita semua. Shopee. Yuk pakai SPLetter, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPLetter, gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menggelar acara buka puasa bersama keluarga besar partai di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat. Presiden terpilih Prabowo Subianto turut hadir dalam acara itu sore ini. Prabowo disambut hangat Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto saat menghadiri acara buka puasa bersama di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat. Selain Erlangga, acara juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Ludwig Paulus, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Sazili, dan sejumlah pengurus partai lainnya. Sebelumnya, Prabowo juga hadir dalam buka puasa bersama sehari sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo. Dan diproyeksikan atau diperkirakan Gibran Raka Buming Raka juga akan hadir dalam acara buka puasa bersama DPP Partai Golkar hari ini.
Sementara itu, saudara, sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo mengundang para menteri kabinet berbuka puasa bersama di Istana Negara pada Kamis sore. Presiden duduk satu meja dengan para menteri koordinator dan menteri pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anda melihat suasana dalam acara buka puasa bersama Presiden Jokowi dan para menteri kabinet. Tampak Jokowi duduk satu meja bersama Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam acara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tausiah. Jelang Idul Fitri, warga Jakarta dan sekitarnya rela antre panjang untuk menukar uang pecahan baru di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Lengkapnya usai jeda berikut ini. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Shopee, yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saat matahari meredup,
kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jelang Idul Fitri, warga Jakarta dan sekitarnya rela antre panjang menukar uang baru untuk Lebaran di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Animo masyarakat untuk menukar uang sangat tinggi hingga terjadi antrean panjang. Warga sengaja datang ke Istora Senayan sejak pagi untuk menukar uang yang akan dibagikan kepada sanak keluarga di Hari Raya Idul Fitri nanti. Bank Indonesia mengutamakan pelayanan pendaftar lewat aplikasi pintar dan untuk penukaran uang datang langsung harus menunggu antrean. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bicara. Sampai Jumat sore ini antrean panjang tukar uang baru untuk Lebaran masih terjadi di Istora Senayan, Jakarta. Banyak warga yang antre sejak pagi dan datang langsung belum terlayani. Sementara warga yang menukar datang langsung sejak pagi terbantu dengan penukaran uang ini meskipun tanpa lewat aplikasi pintar Bank Indonesia. Salah, 4, nggak ada diwarnai, Bu. Emang mau menggambar. Dan selesai sudah rangkaian Kompas Petang untuk edisi hari ini. Saya Tifal Solesa. Dan saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Pipa Lintas untuk berbuka puasa. Rayakan indahnya Ramadan bersama Luwak White Coffee. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat petang Saudara. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana menemui Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Prabowo juga sudah menemui Ketum Partai Nasdem yang berada di luar Koalisi Indonesia Maju. Apakah Prabowo akan memperbesar koalisi? Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah dengan kerugian mencapai 271 triliun rupiah. Dari 16 tersangka, salah satunya adalah suami selebritas Sandra Dewi. Dua sorotan ini akan kami bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam.
Saudara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menilai pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati bukanlah hal yang mustahil. Habibur Rahman menyebut hubungan Prabowo dan Mega sangat baik. Habibur Rahman menyebut pertemuan Prabowo dengan Megawati bukan hal mustahil karena kedua tokoh tersebut punya rekam jejak panjang sejak Pilpres 2009. Habibur Rahman juga menyatakan Prabowo sangat menghormati Megawati. Bukanlah hal yang mustahil, ya, beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik, ya. Beliau berdua adalah dua sahabat, sesama tokoh bangsa yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang, ya. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega, ya, bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan Ibu Mega 2014, 2019, ya, 2024 juga, Pak Prabowo terus mewanti-wanti kepada kader Gerindra agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi Ibu Mega. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berkomentar soal wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan menjawab insya Allah. Saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR Kamis siang, Puan hanya menjawab insya Allah terkait dengan isu tersebut. Puan juga menjawab hal yang sama terkait apakah pertemuan itu telah terjadi. Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Prabowo disebut-sebut ingin membentuk koalisi besar. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya memberikan sinyal pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Rencana pertemuan setelah rangkaian sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi selesai. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada peluang pertemuan antara Megawati dan Prabowo. PDIP juga memastikan pertemuan antar keduanya nantinya tidak akan mempengaruhi sikap partai untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan. Pertemuan antara Ibu Mega dan Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang strategis yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri setelah melalui kajian yang seksama dan kemudian akan diperkuat oleh Kongres Partai. PDI Perjuangan tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembela wong cilik. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar. Acara digelar di kantor DPP Golkar Selipi, Jakarta Barat. Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 5 sore disambut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan sejumlah petinggi Partai Golkar. Acara peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar digelar di kantor DPP Golkar di Selipi. Hingga kini belum ada informasi siapa saja tokoh-tokoh penting yang akan hadir. Soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Mario Sarung yang berada di kantor DPP Golkar. Mario, rencana pertemuan Prabowo Mega sudah ada detailnya kapan akan terlaksana dan apakah kemudian ini akan jadi ajakan untuk koalisi bersama, Mario? Ya, Livi dan juga saudara, terkait dengan pertemuan kedua elit tersebut, Prabowo dan juga Megawati, memang hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan. Sebelum saya masuk ke situ, saya akan mengabarkan dulu yang terupdate di kantor DPP Partai Golkar, di mana baru saja tadi Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka datang ke kantor DPP Partai Golkar menyusul Presiden terpilihnya Prabowo Subianto, di mana langsung disambut oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto dan juga pejabat Golkar lainnya, di mana memang hubungan kedua dari Partai Golkar dan juga Prabowo Gibran ini menarik untuk dilihat. Saya akan membahasnya bahwa ini adalah buka puasa bersama atau kedatangan Prabowo ke kantor DPP Partai Golkar ini setelah pengumuman
pada pengumuman pemilihan umum kemarin pada tanggal 20 Maret oleh KPU, dan juga ini dilakukan selanjutnya setelah kemarin Prabowo sempat berbuka bersama dengan Partai Demokrat. Saudara, saya akan membagi dua bagian untuk menjelaskan hubungan Prabowo Gibran dan juga Partai Golkar ini. Pertama terkait dengan soal jatah menteri, di mana hingga saat ini isu terkait permintaan jatah menteri masih terus bergulir antara Partai Golkar dan juga Prabowo, di mana untuk pertama kalinya beberapa saat lalu Ketua Umum Airlangga mengatakan bahwa Golkar meminta 5 jatah menteri karena merasa bahwa Golkar sudah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan juga setelah sekian lama isu tersebut akhirnya menguap, dan pada akhirnya kemarin Airlangga mengatakan lagi bahwa sampai saat ini belum ada permintaan menteri dari Prabowo Subianto kepada Golkar. Sedangkan partai yang juga mendukung Prabowo Gibran, yakni Partai Demokrat, mengaku oleh Ketua Umumnya Agus Yudhoyono mengatakan bahwa sudah ada permintaan langsung dari dari Prabowo kepada Demokrat untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk disiapkan menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti. Itu terkait dengan permintaan jatah menteri, saudara. Yang kedua terkait dengan koalisi besar. Saudara, hingga saat ini memang bukan tidak mungkin bahwa koalisi besar itu mungkin saja bisa terwujud, di mana sejak kemarin kita melihat langkah Prabowo Subianto beberapa hari lalu bertemu dengan ketua partai dan juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pejabat-pejabat Gerindra lainnya. Pertama terkait dengan kemarin pertemuan Prabowo dan juga Surya Paloh di kantor Nasdem, di mana Prabowo mengaku bahwa dia selalu meminta kepada Surya Paloh untuk bergabung, dan memang jawaban Surya Paloh bahwa 50-50, belum, tidak menolak dan juga tidak menerima, masih dalam pertimbangan. Selain itu juga dari pejabat Gerindra lainnya, Habibur Rahman, yang mengatakan bahwa Prabowo menginginkan bahwa P3 dan juga PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran nantinya. Ini yang disampaikan bahwa ini adalah permintaan Prabowo, di mana ingin agar kedua partai tersebut bergabung. Dan juga yang terakhir, menjawab pertanyaan Anda juga terkait dengan Partai PDI Perjuangan, di mana pertama kali isu tersebut dimunculkan oleh Bambang Wuryanto, Ketua Bapilu PDIP, yang mengatakan bahwa saat Prabowo mengunjungi Bendara Umum PDIP Oli Dondo Kambai, di situ tidak hanya peristiwa kunjungan yang terjadi, tetapi ada pembicaraan politik di situ. Apakah pembicaraan politik terkait dengan apakah nantinya PDIP diajak untuk berkoalisi dengan Prabowo Gibran atau tidak? Dan tetapi akhirnya Bambang Pacul mengatakan bahwa untuk keputusan oposisi maupun berkoalisi itu tetap di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Begitupun tadi Anda sudah mendengar sedikit terkait pernyataan dari Puan Maharani yang mengatakan bahwa tidak secara lugas, tapi mengatakan bahwa insya Allah terkait dengan pertemuan Prabowo dan juga Megawati terkait dengan koalisi ini. Hingga saat ini memang masih terus bergulir isi pertemuan dan juga pembentukan koalisi besar bersama dengan PDIP. Dan kembali ke Golkar, menjawab pertanyaan bahwa jika nantinya koalisi besar ini terwujud dengan menteri, dengan kabinet yang berasal dari menteri-menteri yang berasal dari Prabowo, Golkar mengatakan bahwa tidak mempermasalahkan jika memang pada akhirnya koalisi ini banyak diisi oleh partai-partai yang berada di koalisi Prabowo pendukungnya maupun yang dulunya berada di luar, sehingga Golkar melumrahkan hal tersebut. Ini kita masih tunggu terus perkembangan. Ini acara buka bersama masih terus berlangsung, dan nantinya akan ada konferensi pers pernyataan langsung dari Prabowo, Airlangga dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kembali kepada Anda, Livi. Mario Sarong, terima kasih laporan Anda. Saudara, salah satu yang jadi perdebatan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah soal kehadiran Menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai saksi terkait dengan tudingan kecurangan Pilpres. Awalnya tim hukum Anies Muhaimin yang meminta kehadiran 4 menteri di pemerintahan Jokowi untuk hadir di sidang sengketa hasil Pilpres. Tim hukum Amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan dugaan penyaluran bansos yang tak wajar di masa pemilu. Hal serupa juga diminta oleh Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat, meski mereka menyerahkan sepenuhnya putusan pada hakim. Pasal 28D ayat 3 dan wakil membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos.
kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Mahkamah Konstitusi membuka peluang menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres. Permintaan ini sebelumnya diajukan tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Ketua MK Soehartoyo menegaskan meski peluang terbuka, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu sebagai saksi atau ahli dari pemohon. Oleh karena itu, jika dihadirkan menteri-menteri yang dipanggil bukanlah sebagai saksi atau ahli pemohon, tapi atas dasar kebutuhan Mahkamah. Ketika Mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu, jadi harus hati-hati. Kecuali memang Mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar, tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti Mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat majelis hakim. Ya, nanti kalau dihadirkan juga Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. PD Perjuangan memberikan lampu hijau terhadap Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang seluruh kader PDIP siap jadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini jika diperlukan. Menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tak mungkin Menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Oh tentu. Seluruh kader dari PD Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Nama lain yang juga disebut-sebut bakal dihadirkan jadi saksi di sidang sengketa Pilpres adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditemui wartawan usai menghadiri acara buka bersama di Istana, Sri Mulyani tak merespon apapun terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa Pilpres. Menkyu bahkan hanya melempar senyum dan tak mengeluarkan statement apapun. Dengan kabar ini apakah datang, Bu? Sri Mulyani. Makasih, Bu. Makasih. Dan Wakil Presiden karena terdapat... Tim hukum Prabowo Gibran tidak keberatan jika nantinya Majelis Mahkamah Konstitusi memanggil menteri untuk menguatkan putusan. Tapi menurut Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, dalam sengketa pemilu, saksi atau ahli harus dihadirkan oleh si penggugat, bukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang sebagai berikut selanjutnya dianggap dibaca. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, ya panggil si Anu. Itu nggak bisa. Ini perkara interpartes kan, dua pihak. Lain. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja buat kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan. Tadi kan saya katakan tidak keberatan, dan saya akan menyatakan mohon dipertimbangkan. Dan hakim sudah menjawab. Kalau diperlukan oleh majelis, kami akan panggil. Saya serahkan dan saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Saudara, Kejaksaan Agung menahan pengusaha Harvey Muiz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah 2015 hingga 2022. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Usai diperiksa sebagai saksi, Harvey Muiz ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, suami Sandra Dewi ini harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan menilai Harvey mewakili PT RBT berperan mengakomodir pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey kemudian meminta sejumlah perusahaan smelter dan
yang beroperasi di wilayah IUPT Timah menyisihkan keuntungan dengan kedok dana CSR. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Kejaksaan Agung menjelaskan peran Harvey Muiz mewakili PT RBT menghubungi Dirut PT Timah Tbk Mukhtariza Pahlevita Brani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Setelah sepakat, Harvey menghubungi perusahaan smelter PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN. Harvey kemudian meminta perusahaan smelter menyisihkan sebagian keuntungan padanya dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau CSR. Berdasarkan hasil riset Kompas TV, suami Sandra Dewi merupakan pria kelahiran 20 November 85. Harvey diketahui sebagai pengusaha, salah satunya sebagai Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama hingga pemilik saham di beberapa perusahaan. Sebagai pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan. Beberapa diantaranya adalah rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi yang harganya diperkirakan 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 31 miliar. Sementara tersangka lain, Helena Lim, diketahui sebagai model, penyanyi, konten kreator, dan juga sebagai pengusaha. Selain punya kendaraan mewah, wanita kelahiran 19 November 1976 ini diketahui punya rumah super mewah yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk. Tak hanya orang luar, kasus yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah ini juga melibatkan orang dalam PT Timah. Sang mantan Direktur Utama Mukhtariza Pahlevita Brani juga terlibat pada kasus yang menyeret Harvey Muiz dan Helena Lim. Pria kelahiran 25 Juli 68 ini diketahui pernah menjabat di beberapa perusahaan negara, salah satunya Direktur Keuangan PGN, Komisaris PT Gas Energi Indonesia. Saudara, Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berencana bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Apakah ini sinyal ajakan koalisi? Kita bahas usai jeda. Hai pemirsa, gimana puasanya? Semoga lancar dan sehat selalu ya. Cooking is Fun kali ini mau kasih inspirasi resep keringan untuk stok lauk sahur di rumah, yaitu kering kentang pedas manis. Ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat kering kentang pedas manis. Yang pertama ada minyak sayur, kentang, bumbu halus, gula merah, air asam jawa, daun jeruk, air kapur sirih, merica bubuk, dan garam. Kalau bahan-bahannya sudah disiapkan, lanjut deh kita buat. Pertama, rendam irisan kentang dengan air dan air kapur sirih, lalu aduk rata. Selanjutnya, tiriskan kentang dan goreng di minyak panas. Ingat ya, minyaknya harus panas. Sepanas aku kalau lihat dia jalan sama yang lain. Jangan lupa aduk sesekali kentang biar matangnya merata. Kalau sudah garing, tinggal angkat dan tiriskan deh. Lanjut, kita buat bumbunya ya pemirsa. Tumis bumbu halus dengan minyak, lalu tambahkan irisan daun jeruk. Dan aduk sampai tercampur rata dan masak sampai harum. Kalau sudah harum, tambahkan garam, merica bubuk, dan gula merah yang sudah diiris. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan larutan air asam jawa, aduk rata, dan masak sampai bumbu mengental. Tinggal masukin deh kering kentangnya. Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata dan jadi. Ya, segampang itu.
Ini dia, kering kentang pedas manisnya siap disantap bersama keluarga tercinta. Wow, dijamin bikin ketagihan deh. Nah, jangan lewatkan Cooking is Fun selama bulan Ramadan untuk mendapatkan berbagai resep enak, lezat, dan praktis hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanzalah radhiyallahu an, salah seorang juru tulisnya Rasulullah SAW, waktu itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Hanzalah? Abu Bakar Siddiq mengatakan, apa kabar Hanzalah? Maka Hanzalah mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh celaka aku, mungkin aku telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Kata Hanzalah, lah kok bisa begitu? Kata Abu Bakar, karena ketika aku bersama dengan Rasulullah SAW, mendengarkan Rasulullah SAW menceritakan tentang surga dan neraka, maka aku seakan-akan berada di sana melihatnya. Tapi ketika aku tidak bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan anak-anakku, istriku, keluargaku, teman-temanku, aku seakan lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkejut. Lah, kalau begitu aku pun demikian, kata Abu Bakar. Ayo kalau gitu kita temuin Rasulullah SAW. Dah, benar kan? Maka Abu Bakar Siddiq bersama Hanzalah menemui Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut. Rasulullah SAW tersenyum mendengar laporan dari Abu Bakar Siddiq dan Hanzalah tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja tingkat keimanan kalian sama saja ketika sedang berada bersama denganku dan ketika kalian sedang tidak bersama denganku, maka niscaya para malaikat telah turun dari langit dan menyalami kalian, memberi selamat kepada kalian karena kehebatan keimanan kalian. Rasulullah SAW mengatakan, ya Hanzalah, sa'ah. Ada saatnya iman kita itu ngejos sebenarnya. Ada saatnya kita bersama keluarga dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu sebabnya dirumuskan iman kita itu yazid wa yangkus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mari sama-sama kita upayakan agar Ramadan ini benar-benar bisa bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebuah bangsa, masyarakat yang kuat harus didasarkan pada keluarga yang berkualitas dan juga tangguh. Islam banyak mengajarkan bagaimana membangun keluarga yang berkualitas, mengajarkan bagaimana kepemimpinan yang baik di dalam keluarga. Misalnya bermusyawarah di dalam keluarga. Kemudian bagaimana kepala keluarga atau pemimpin di dalam keluarga itu berlaku adil, bersikap lemah lembut kepada seluruh anggota keluarganya. Itulah beberapa ajaran di dalam Al-Quran, bagaimana kepemimpinan keluarga yang baik akan menjadikan keluarga itu berkualitas dan akhirnya masyarakat, bangsa menjadi kuat dan tangguh. Salah satu yang diajarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengajarkan kepada para kepala keluarga, pada kita semua, agar kita mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, perilaku-perilaku yang baik,
sikap yang baik, tutur kata yang baik, yang itu semua akan menjadikan keluarga itu sejahtera, damai, saling mencintai, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ayat yang lain juga dianjurkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran 165. Bagaimana pemimpin atau kepala keluarga itu harus bersikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ini tentu saja sebagai suami tidak mudah marah kepada istrinya, tidak mudah mencaci maki kepada istrinya, tapi sikap lemah lembut itu yang diajarkan kepada keluarganya, sehingga keluarga akan saling sayang menyayangi. Tidak akan terhindar tentu saja dari perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga. Karena apa? Nilainya didasarkan ada sifat saling kasih sayang dan sifat sayang melembutkan. Jadi di dalam Al-Quran, ajaran Islam telah mengajarkan bagaimana pemimpin dalam keluarga, kepemimpinan dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Insya Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran dan anjuran di dalam Al-Quran, maka keluarga akan menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Keluarga akan menjadi berkualitas. Karena keluarga yang berkualitas, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah menjadi fondasi yang sangat penting untuk sebuah bangsa, masyarakat menjadi kuat, menjadi sejahtera. Nasrun minallah wa fathun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Semua menyumbang ikhtiar, walau resikonya begitu barbar. Sampai kami dibantu teknologi. Kita cari pasarnya pakai drone. Main bola di stadion. Gila lu drone. Wah, lewatin tower Telkom. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek, dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek, dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil, tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya. Baik, Kak. Sakit, Pak. Anak saya, Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wingspot. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya.
Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Walaupun lebaran kali ini nggak bisa mudik, pengen deh bisa liburan ke tempat eksotik. Tapi cuma bisa diam tak berkutik. Berharap kumpul bareng keluarga dan teman baik, malah bosen karena kurang piknik. Gimana ya biar bisa tetap liburan asik, mudah, dekat, dan menarik? Saatnya kita liburan estetik. Karena banyak option buat staycation di Indonesia aja. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren, cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil.
Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Puasa-puasa kok pada cemberut? Ngeselin mah, baju lebaran aku main dipakai aja. Ya kan aku cuma coba sebentar doang. Udah. Sabar. Belajar deh dari piring bersih. Bikin kita jadi nyaman makan. Begitu juga dengan hati. Kalau hati yang bersih, bikin berkah jadi besar di bulan Ramadan. Kak, aku minta maaf ya. Tadi aku main pakai-pakai aja. Iya, nggak apa-apa. Gitu dong, damai. Sambut Ramadan dengan yang bersih. Mama Lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun telah kita lewati. Bulan penuh kemuliaan telah tiba menghampiri. Mari kita persiapkan diri menyambut bulan suci yang dinanti. Dengan menjalankan ibadah puasa sepenuh hati. Puasa memberikan berkah dan pahala dari Ilahi. Serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Di bulan suci ini, mari berlomba berbuat kebaikan. Berbuat baiklah kepada sesama umat manusia yang berlandaskan pada rasa kebersamaan, Bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Serta semangat persatuan dalam Pancasila. Selamat berbuka puasa. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Aduh, emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya.
Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Narja. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengemuka. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyebut pertemuan ini bukan hal yang mustahil mengingat hubungan Prabowo dan Mega sangat baik. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengemuka. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi rencana pertemuan kedua tokoh tersebut dengan jawaban singkat insya Allah. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga beri sinyal rencana Prabowo bertemu Megawati. Hasto menyebut pertemuan mungkin terjadi, tapi prinsip PDIP tetap kokoh untuk memperjuangkan wong cilik. Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat dimungkinkan, tetapi prinsip-prinsip dari PDI Perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kemudian perintah konstitusi, dan agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara, aparatur negara, itu tetap akan kami lakukan. Tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi, pembela wong cilik, dan kemudian menempatkan seluruh eksistensinya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati bukan hal mustahil. Habibur Rahman menyebut hubungan Prabowo dan Mega sangat baik. Menurut saya bukanlah hal yang mustahil, ya, beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik, ya. Beliau berdua adalah dua sahabat, sesama tokoh bangsa yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang, ya. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega, ya. Bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan Ibu Mega 2014, 2019, ya, 2024 juga, Pak Prabowo terus mewanti-wanti kepada kader Gerindra agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi Ibu Mega. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebut Prabowo dan Megawati punya sejarah panjang. Yunarto juga menegaskan mengajak PDIP masuk menjadi keuntungan bagi koalisi Prabowo.
dari Pak Prabowo dan Ibu Mega ini paling dalam ya kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain seperti PKS, PKB yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu. Kita tahu pernah berpasangan capres-cawapres di 2009, lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama, dan kalau bicara secara kuantitatif pun PD Perjuangan ini angkanya sangat besar, sangat signifikan kalau bisa masuk dalam koalisinya Pak Prabowo. Prabowo Subianto sepertinya tengah mempersiapkan koalisi besar untuk menyongsong pemerintahannya pada Oktober mendatang. Jumat pekan lalu, Prabowo juga berkunjung ke Nasdem Tower bertemu dengan Sang Ketua Umum Surya Paloh. Prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak Surya Paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak, benar kan? Ya, iya, ya, oke ya. Posisi Nasdem saat ini masih berada di koalisi pendukung Anies Muhaimin. Namun Partai Nasdem masih membuka peluang bergabung dengan Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati makin santer. Apakah ini jadi upaya pendekatan Gerindra untuk mengajak berkoalisi? Kita akan berbincang dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Erlangga Pribadi, pengamat politik Universitas Erlangga. Pak Erlangga, Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Lipi, Bung Erlangga. Ini kami sebelumnya juga sudah mengundang perwakilan dari Partai Gerindra, namun masih belum ada yang berkesempatan untuk ikut berbincang pada malam hari ini. Saya ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, ini kan sudah direncanakan sebetulnya sejak Oktober 2023 antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo untuk bertemu. Tapi kenapa nggak terrealisasi sampai sekarang? Oh, kalau Oktober 2023, saya kurang pasti ya. Tapi mungkin kan pasti disibukkan dengan urusan-urusan mendekati masa pemilihan ya. Itu saya kira alasannya gitu ya. Pada saat itu kita sedang konsentrasi untuk konsolidasi kepartaian, konsolidasi di koalisi gitu ya. Lalu banyak hal tentu yang menyita waktu dan energi bagi Ibu Mega gitu ya. Dan saya kira kalau pada Oktober kemarin kan tentu semua sudah pada posisi yang ajak ya. Semua sudah punya paslon masing-masing gitu. Jadi saya kira itu faktor kesibukan semata, Mbak, yang membuat timingnya nggak ketemu gitu. Nah, optimis untuk pertemuan ini akan terrealisasi ini kan muncul dari statementnya Waketum Gerindra Habibur Rahman yang menyebut ini bukan hal yang mustahil karena hubungan antara Prabowo dengan Bu Mega itu sangat dekat begitu. Ini juga kemudian diucapkan Mbak Puan dengan kalimat insya Allah. Artinya sebetulnya ada jalan. Sudah ada perbincangan belum sih sebetulnya Bang Deddy kapan akan dilaksanakan pertemuan ini? Kalau soal kapan, yang tahu kan tentu Ibu Mega dan para pimpinan di DPP ya, termasuk Mbak Puan. Jadi kalau Mbak Puan bilang insya Allah itu kan artinya bahwa pertemuan itu sangat dimungkinkan. Ditambah dengan pernyataan Pak Sekjen juga kan yang mengatakan bahwa itu sangat mungkin gitu. Tapi kalau saya pribadi melihat ada kemungkinan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena apa? Karena kan kita masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ini juga besar kemungkinan kita akan menuju hak angket. Jadi apa? Itu adalah agenda-agenda besar dalam rangka menjaga nilai-nilai proses dan etika demokrasi gitu. Jadi mungkin kita harus sabar menunggu ya kalau soal pastinya gitu ya. Tetapi kalau soal hubungan dengan Ibu Mega dan Pak Prabowo, saya kira tidak ada masalah sama sekali gitu. Tinggal nanti melihat momentum politiknya, sehingga pertemuan itu memang dilihat sebagai pertemuan kebangsaan untuk kepentingan bagaimana pemerintahan bisa jalan, bagaimana supaya suasana bisa kondusif gitu ya. Itu nanti yang akan kita lihat gitu, Mbak. Oke, saya ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, jadi ajakan ini bisa diartikan sebagai pertemuan kebangsaan seperti yang tadi Bang Deddy katakan, atau memang pertemuan untuk mengajak berkoalisi? Kalau Anda menerjemahkannya dengan yang mana? Kalau menurut saya bahwa masih terlalu dini untuk mengutarakan pada poin koalisi ya, koalisi politik.
Nah, kalau saya lihat bahwa antara Pak Prabowo dengan Bu Mega sendiri tidak ada persoalan politik atau persoalan sama sekali. Artinya sangat mungkin apabila kemudian bisa bertemu gitu. Yang menjadi persoalan kan sebetulnya adalah PDI dan Bu Mega dengan Pak Jokowi gitu, bukan ke Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini saya pikir bahwa proses bertemunya tentu benar tidak akan berlangsung dalam waktu yang dekat, karena kita juga harus menghormati fatsun politik yang sedang berproses, menghormati aspirasi dari mereka yang melihat ada persoalan dalam pemilu kali ini terkait dengan bagaimana MK masih berjalan, bagaimana kemudian hak angket juga kemudian masih sangat mungkin juga berjalan gitu. Nah, dalam hal ini maka sepertinya setelah proses itu berlangsung baru akan terjadi pertemuan-pertemuan politik. Tapi tidak harus bahwa pertemuan politik itu kemudian kesimpulannya atau ujungnya pada persatuan dalam koalisi politik. Karena misalnya ketika kemudian berbeda pilihan politik tadi seperti diutarakan dari Gerindra juga tidak ada persoalan personal dan kemudian saling menghormati antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Seperti yang tadi Bang Deddy katakan, ada hak angket yang akan bergulir begitu, ada proses di MK yang juga masih berjalan. Menurut Anda ajakan pertemuan ini ada hubungannya dengan dua hal itu? Saya pikir bahwa sangat banyak kemungkinan bahwa hal itu terhubung dengan momen-momen tersebut. Tapi setidaknya kalau tadi saya tekankan, atas nama fatsun politik menghormati bagaimana kalangan-kalangan yang masih melihat persoalan terhadap pemilu kali ini, saya pikir perlu pertemuan tersebut, kalaupun jadi, itu dilakukan setelah proses-proses pembuktian terkait dengan legitimasi pemilu itu selesai, gitu. Artinya sama seperti apa yang dikatakan Sekjen PDIP ya, Bang Hasso, yang mengatakan mungkin saja ada pertemuannya tapi setelah ada putusan MK begitu. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, jadi katakan lagi nih, ketika ada pertemuan, ada ajakan, seberapa besar sebetulnya kemungkinan PDIP akan mau gabung ke koalisi Prabowo Gibran? Ya, saya tidak bisa menanggapi hal itu sekarang, Mbak, ya, karena bahkan DPP sendiri kan belum mendiskusikan hal itu. Terlalu prematur untuk kita lompat proses gitu. Kan seperti saya katakan tadi, kita masih punya proses konstitusional di mana kita masih menggugat proses demokrasi kita kemarin yang sangat banyak sekali katakanlah hal-hal yang tidak wajar, yang melanggar tidak saja undang-undang, tapi di atasnya adalah moral dan etika kekuasaan gitu ya, bahkan pada penyelenggara dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira kita harus tuntaskan. Demikian juga hak angket misalnya. Hak angket itu kan akan berbicara tentang bagaimana kekuasaan di dalam proses pemilu. Karena kita tidak ingin ini menjadi beban sejarah yang kemudian jadi presiden pada pemilu-pemilu yang akan datang. Jadi hak angket dan proses MK itu ada dua fungsi dua fungsi konstitusional yang memang harus kita jalankan, tidak saja untuk mengevaluasi apa yang sudah lewat, tapi bagaimana kita merancang dan merawat masa depan demokrasi kita gitu. Nah, Bang Deddy, bicara soal kebangsaan ini kan ada salah satu statement juga dari pihak Gerindra yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu berupaya untuk menjadi jembatan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega yang hubungannya mungkin saja sekarang sedang tidak terlalu baik begitu. Bagaimana menurut Anda kans untuk hal ini terjadi? Ya, saya kira nggak perlu dijembatani, Mbak. Kalau memang ada niat untuk bertemu, saya kira ya akan terjadi pertemuan gitu. Tetapi saya kira Pak Prabowo tidak pada wilayah yang mungkin kecuali Ibu Mega memberikan tugas itu gitu ya. Tapi saya sulit membayangkan ada pertemuan antara Ibu Megawati, ini pandangan saya pribadi ya, antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, bukan karena persoalan personal gitu, tapi karena persoalan yang kita hadapi kemarin dalam pemilu adalah itu yang namanya abuse of power gitu. Ada langkah-langkah di mana instrumen negara, instrumen kekuasaan itu masuk terlalu jauh ke dalam wilayah penyelenggaraan pemilu gitu. Itu kan satu presiden yang hanya terjadi dulu di masa Orde Baru. Dan Ibu Mega sangat kuat berteriak ketika bertemu dengan relawan dulu mengatakan bahwa ini memang
adalah Orba, Neo Orba gitu. Jadi kepentingan Ibu Megawati bukan soal katakanlah pertemuan atau silaturahmi atau apa gitu. Back mind Ibu Megawati itu adalah bagaimana menyelamatkan demokrasi bangsa ini gitu. Karena kalau setiap mereka yang ada kekuasaan kemudian bisa semena-mena memperlakukan kekuasaan yang ada pada dirinya, maka sebenarnya kita nggak perlu ada pemilu gitu kan. Itu yang menjadi concern dari Ibu Mega, bukan soal Pak Jokowinya. Siapa tahu kita next juga akan menghadapi Jokowi yang lain gitu kan. Ini yang perlu, ini yang menjadi pemikiran Ibu Megawati. Jadi tidak ada urgensi bahwa Ibu Mega ketemu Pak Jokowi, karena kalau saya pribadi saya melihat itu sudah selesai urusan itu gitu. Oke, saya ke Pak Erlangga. Jadi seberapa besar manfaat pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ketika memang ini nantinya akan terjadi? Iya, soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati sendiri terjadinya, penekanannya yang penting adalah sebetulnya setelah sidang MK dan hak angket. Kenapa demikian? Karena setelah sidang MK dan hak angket, kita bisa mendapatkan posisi politik yang fix terkait dengan siapa yang berada di pemerintahan ataupun yang di luar pemerintahan. Nah, terkait dengan pertemuan itu, tentu perlu kita apresiasi dengan baik. Tapi misalnya, apabila pertemuan itu terjadi setelah MK, sidang MK ataupun setelah hak angket, dan apabila misalnya dalam dua proses itu tidak ada perubahan, maka atas nama kepentingan untuk menjaga demokrasi adalah lebih baik buat PDI Perjuangan tetap berada dalam oposisi, dalam stand oposisi, tidak dalam kekuasaan. Kenapa demikian? Karena demokrasi sendiri membutuhkan keseimbangan politik, check and balances gitu. Nah, tapi itu tentunya hal tersebut masih akan kita bicarakan realnya, konkretnya setelah kemudian apa yang berlangsung dalam sidang MK ataupun dalam hak angket. Posisi-posisi politik dalam proses tersebut akan menentukan pembicaraan seperti apa yang akan muncul, terutama dalam pertemuan apabila terjadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Nggak ketemu dan apa isi pembicaraannya baru kemudian akan terjawab setelah putusan MK keluar ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Erlangga, terima kasih juga Bang Deddy sudah bergabung di Sapa Indonesia, malam sehat-sehat selalu. Ya. Saudara, segera di Sapa Indonesia malam kita kembali dengan informasi suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, tersangkut kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka 2015-2022. Kita kembali usai jeda. Lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Habis makan langsung Benecol. Jalan alternatif Yogyakarta Purworejo di Pedukuhan Tukharjo, Purwoharjo longsor. Jalan sepanjang 9 meter terbawa longsor dengan kedalaman sekitar 12 meter. Akibat kejadian ini, pengguna jalan harus bergantian melintas karena sebagian jalan masih ditutup garis polisi dan menunggu hingga ada perbaikan dari dinas terkait. Longsor juga terjadi di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hujan yang mengguyur sejak Kamis malam membuat tebing di jalan penghubung antar desa longsor dan mengakibatkan ratusan kakak terisolir. Pemerintah setempat kini menangani longsor dengan menggunakan alat berat dari perusahaan swasta guna membuka akses jalan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Gadang, Kota Malang. 5 tiang internet yang berada di pinggir jalan roboh ditabrak truk molen. Truk juga menabrak sebuah warung. Selain menabrak warung, 3 sepeda motor yang terparkir di depan warung ringsek dilindas truk. Menurut polisi, sopir truk tiba-tiba pusing hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan.
Habis makan langsung Beneko. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SD
DC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Dari 16 orang tersangka, beberapa diantaranya adalah Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, kemudian ada Helena Lim, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig, dan mantan dirut PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasar hasil pemeriksaan dan penyelidikan Kejaksaan Agung, akibat kasus ini negara dirugikan hingga 271 triliun rupiah. Kejagung menyebut peran suami Sandra Dewi ini sangat sentral, yakni dengan mengumpulkan petambang ilegal dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter yang selanjutnya kumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana CSR. Akankah jumlah tersangka bertambah hingga seperti apa kasus yang berjalan sejak tahun 2015 hingga 2022 ini dan merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah ini? Kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, tersangkut kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara atas aksinya mencapai 271 triliun rupiah. Harvey kini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Kejagung bilang, Harvey Muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan, beberapa diantaranya rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi yang harganya diperkirakan 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31 miliar rupiah. Nama lain yang ikut terseret kasus ini adalah Crazy Rich PIK Helena Lim. Helena Lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama. Namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Selain sebagai pengusaha, Helena Lim juga dikenal sebagai model, penyanyi, maupun konten kreator. Wanita kelahiran November 1976 ini dikenal sebagai Crazy Rich lantaran memiliki rumah super mewah di kawasan PIK, Jakarta Utara. Sebelum melakukan penahanan, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Helena Lim. Salah satunya adalah uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23,4 miliar rupiah. Dengan PT Timah dan sama-sama juga memungut uang dari hasil eksplorasi timah di Bangka Belitung, kemudian sama-sama sebenarnya untuk kepentingan cecer, tapi faktanya sama-sama digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk ALN digunakan untuk usaha usaha manajer atau penukaran uang. Tak hanya kerugian materi, Kejaksaan Agung menyebutkan dalam kasus ini nilai kerusakan lingkungan yaitu kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah. Kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan yang mencapai 12,1 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah ini, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan,
suami selebritas Sandra Dewi Harvey Muiz, Crazy Rich PIK Helena Lim, maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Akankah jumlah tersangka bertambah? Hingga seperti apa cerita kasus yang berjalan sejak tahun 2015 hingga 2022 dan merugikan negara 271 triliun rupiah ini baru terungkap. Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Melki Nahar. Selamat malam. Mas Melki, Pak Ketut. Selamat malam, Mbak. Mas, gimana kabar? Terima kasih sudah bergabung Mas Melki dan juga Pak Ketut. Pak Ketut, ini kan sudah 16 tersangka dalam kasus korupsi di pertambangan timah ini. 16, kemudian kasusnya dari 2015 sampai 2022. Kenapa ini baru terungkap dan sebanyak itu tersangkanya? Gini, teman-teman media masyarakat dan apalagi jaringan masyarakat tambang Indonesia ini harus bersyukur ya dengan adanya pengungkapan perkara-perkara fiktif yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini. Salah satunya ini bukan main-main dengan kerugian begitu fantastik ya, 271 triliun itu yang dirugikan bukan hanya negara, bukan hanya masyarakat, tapi dampak next generation ini juga menjadi kerugian kalau kita tidak tangani secara serius perkara-perkara seperti ini. Ini kenapa baru terungkap? Bukan karena baru terungkapnya, tetapi keberanian pimpinan seorang Esti Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, berani mengungkap kasus-kasus kakap, fiktif yang notabene berdampak luas kepada tidak hanya tambang timah, tapi juga emas, tapi juga batu bara, tapi juga nikel, dan kasus-kasus lainnya seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda, kita sudah sidangkan semuanya dan semuanya terbukti bersalah seperti itu, Pak. Oke, baik. 16 orang terbukti bersalah kalau dari versi Kejaksaan Agung. Mas Melki, gimana Jata melihat kasus ini yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung? Apakah juga bertanya-tanya kenapa baru terungkap? Ya, jadi pertama tentu saja kami mengapresiasi begitu ya, langkah teman-teman di Kejaksaan Agung yang tampaknya memang sangat serius dalam membongkar praktik korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung begitu ya. Meskipun sebetulnya di Jatam itu kita ada beberapa catatan yang mestinya menjadi perhatian teman-teman di Kejaksaan Agung begitu ya. Satu misalnya terkait dengan aduan kurang lebih sekitar 27 perusahaan pemilik smelter 2019 lalu begitu ya, di mana aparat kepolisian melakukan penertiban karena dianggap melakukan operasi secara ilegal begitu ya. Dan menariknya dalam konteks itu kita tentu saja support teman-teman di kepolisian. Tetapi kemudian masalahnya ketika perusahaan-perusahaan ini justru difasilitasi gitu ya untuk kemudian bisa bermitra dengan atau bekerja sama dengan si PT Timah itu sendiri gitu ya. Kan PT Timah waktu itu kan kurang lebih membuat 5 perusahaan sebagai mitra kan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Baik. Artinya proses penegakan hukumnya ada kecenderungan bias kepentingan di sini gitu ya. Karena jelas-jelas tadi praktik kerjasama antara beberapa perusahaan ini dengan si PT Timah kan bermasalah. Lantas kemudian tidak ada penegakan hukumnya dari aparat gitu ya. Tetapi di saat yang sama tadi 27 perusahaan smelter kan justru ditertibkan. Artinya ada bias kepentingan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan saya kira ini menarik, mereka-mereka yang terlibat ini kan Pak Ketut tidak hanya mendapat keuntungan secara finansial kan. Tetapi yang patut untuk dicatat adalah mereka-mereka ini justru memberikan perlindungan bagi aktor yang seharusnya mestinya diproses hukum gitu. Kan itu problemnya hari ini. Oke, baik. Pak Ketut. Berharap sebetulnya dengan teman-teman di Kejaksaan. Pak Ketut, ini jumlah tersangka 16, apakah masih ada kemungkinan masih bertambah lagi? Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Siapapun yang menyebabkan suatu kerusakan yang begitu masif di Bangka Belitung ya terutama ya, dan siapapun yang menimbulkan suatu kerugian negara ini kan masih berproses terus ya.
ini tiba-tiba kita tetapkan satu kan proses terus karena tenaga juga kita tidak terlalu banyak ya. Artinya Mas Melki jangan khawatir gitu loh ya. Jangan khawatir, jangan praduga dulu ya. Kita tetap bekerja sebagaimana harapan masyarakat dan harapan teman-teman NGO dan media tentunya. Ini terus akan berkembang terus dan tidak mungkin orang yang paling bertanggung jawab tidak akan terjerat di kasus ini. Karena kerugian yang begitu besar, dampak yang begitu luas, dan Jaksa Agung mengingatkan jangan sampai upaya-upaya penindakan saja yang ditonjolkan, tapi juga upaya-upaya tata kelola ke depannya yang dikembangkan, terus upaya-upaya pencegahan dan termasuk juga rehabilitasi lingkungan. Ini yang paling terpenting. Sehingga kita dalam menghitung kerugian negara tidak saja kerugian negara ansih, tetapi juga dampak terhadap tindakan korupsi ini. Seperti itu, Mas. Kan ada 2 orang yang kemudian menjadi perhatian publik ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Harvey Muiz, kemudian ada Helena Lim. Apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga melibatkan pesohor, Pak Ketut? Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti, akan mengarah ke sana semua ya. Bahkan kami berpikir tidak saja orang per orang yang akan menjadikan tersangka, tetapi ke depan juga korporasi juga penting untuk dijadikan tersangka dalam rangka tadi aset recovery. Kalau kita hanya orang per orang mungkin tidak bisa kembali dan tidak bisa itu kerugian yang begitu besar gitu loh. Jadi jangan khawatir, ini masih berjalan terus. Pak Ketut tadi menyebutkan ada kemungkinan juga pesohor juga akan menjadi tersangka setelah 16 orang menjadi tersangka. Pesohor-pesohor ini perannya apa dan modusnya bagaimana sampai mereka bisa dijerat? Untuk sementara kita harus mendudukkan perkara ini secara konstruksi yuridis ya. Orang-orang yang memang berada di dalam lingkaran itu. Tapi ke depan mungkin kita kalau menjerat orang-orang yang lain seperti tindak pidana TPPU, pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langsung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya menerima gratifikasi begitu? Ya bisa termasuk semuanya. Tadi bukannya gratifikasi, kena suap, mendapatkan dampaknya, menikmati hasilnya, itu juga termasuk orang-orang yang kategori ke depan juga patut dipertimbangkan untuk dijadikan tersangka. Baik, Mas Melki, Jatah bisa memperkirakan siapa-siapa saja nanti yang kemungkinan bisa terjerat dalam kasus ini, tetapkan jadi tersangka? Iya, setuju sekali dengan Pak Ketut tadi. Ada satu yang menarik Mbak sebetulnya yang disampaikan Pak Ketut. Soal bagaimana mendorong kejahatan korporasinya itu yang justru dikejar begitu ya. Nah ini menarik karena dalam catatan kita, tren Indonesia ini kan jarang Pak Ketut gitu ya. Kita lebih banyak menyasar aktor individu begitu ya. Dan terlihat aneh memang karena dalam konteks tertentu kan kita seringkali menyasar mereka-mereka yang barangkali secara power kurang begitu ya. Jarang sekali menyentuh aktor penting dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Tapi ada catatan penting sebetulnya Pak Ketut. Dan mudah-mudahan ini juga sudah dipelajari oleh teman-teman di Kejaksaan Agung. Ketika dalam konteks yang sama soal kerugian lingkungan yang fantastis nilainya tadi, kita mesti belajar dari kasus Nur Alam ya. Ketika nilai kerugian itu kan itu tidak diakomodir justru oleh hakim gitu ya. Karena itu tidak dianggap sebagai bagian dari apa yang seharusnya ditanggung. Saya ngerti. Jadi saya kira mesti lebih hati-hati di situ gitu ya. Tidak mudah ya untuk bisa mengungkap keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Persis. Karena sudah ada 2 kasus sebelumnya kan, termasuk PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi itu kan. Apalagi Pak Ketut, dan ini menarik saya kira. Teman-teman Kejagung ini kan sedang berhadapan dengan satu korporasi yang saya kira ini pengaruhnya luar biasa. Mereka-mereka yang bermain pun juga punya pengaruh politik yang luar biasa kan. Sehingga memproses kasus ini memang selain butuh dukungan publik, maka butuh transparansi juga Pak Ketut. Sehingga bisa ikut memantau, bisa ikut Baik, Pak Ketut silakan tanggapannya. Tanggapannya begini, bahwa masyarakat, publik, dan teman-teman NGO harus mendukung kami sepenuhnya. Ya. Dan jangan khawatir, kita sudah terbiasa mengenai kasus-kasus korporasi seperti Jiwasraya dan Akabri. Itu tersangkanya pernah kita jerat sampai korporasinya, dan negara mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan dalam tanda kutip ya, dari korporasi yang kita ajukan mereka dikenakan denda 100 miliar semuanya, satu korporasi. Dan kita ajukan 21 korporasi, semua terbukti. Kemudian memang betul, pernah kita mengajukan unsur perekonomian negara di kasus Surya Dharma ya, itu betul sekali.
Tetapi yang lupa, kita belum mengajukan korporasinya sebagai tersangka dalam perkara ini. Sehingga belum juga kita mengajukan TPPU-nya. Ini masih panjang. Jadi jaksa sangat banyak berarti Pak, ini akan ditelusuri juga soal pencucian uangnya. Jadi Mbak, Mas Meli, kita punya strategi banyak untuk menjerat seseorang. Jadi jangan usah khawatir. Kalau ini lepas kita tambahkan satu, kalau ini lepas kita tambahan lagi yang lain. Jadi kita punya strategi. Maka dari itu saya minta kepada publik, kepada media dan teman-teman NGO dukung kita, ya support kita, ya tunggu semua agar kita bisa menuntaskan dengan baik. Baik, Pak Ketut, dalam kasus ini apakah akan dilakukan Asset Recovery Act atau menyita aset para tersangka? Itu sudah pasti. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman penyidik ini sudah melakukan aset tracing, artinya sudah melakukan pendataan, mengkualifikasi mana-mana asetnya berada dalam rangka tadi recovery aset. Tentu kita ke depannya kan juga akan melakukan satu upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan dalam rangka tadi recovery aset. Itu sudah pasti kita lakukan. Sudah pasti, dan 16 orang tersangka ini juga sudah pasti akan disita asetnya ya? Tentu, bukan hanya 16 orang tersangka, tetapi nanti mereka yang akan terjerat itu. Ya, baik. Pasti itu kita lakukan. Baik, Mas Melki, untuk mafia pertama ini juga melibatkan Pemda dan aparat kah? Ya, saya kira iya, karena pertambangan yang ilegal itu kan itu bisa dilihat secara kasat mata gitu kan. Dan itu telah berlangsung lama dan dibiarkan. Kan itu problemnya. Aparat penegak hukum sebelum teman-teman kejaksaan bergerak itu kan kesannya membiarkan. Jangan-jangan memang justru melindungi. Itu kan problemnya. Tapi barangkali yang penting juga Pak Ketut adalah, saya kira dengan munculnya kasus PT Timah ini, mestinya kan dijadikan sebagai pintu masuk untuk coba meninjau seluruh pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Karena itu ugal-ugalan pertambangan ilegalnya Pak, itu gila-gilaan gitu ya. Sehingga kalau ini berhasil dibongkar sampai ke akar-akarnya, termasuk aktor pentingnya, mungkin ini bisa memberi efek cerah begitu ya. Setidaknya untuk konteks yang besar, bagaimana menutup celah korupsi yang kemudian berpotensi pada negara kehilangan pendapatan kan. Nah, saya kira justru didorong ke arah sana dalam konteks besarnya begitu. Tapi ini masih panjang ya upayanya Mas Melki ya. Silakan Pak. Mas Melki, Mbak, saya berkali-kali saya bilang bahwa perkara ini kalau kita sudah melakukan suatu penataan satelit ya, sudah melakukan pemeriksaan satelit terhadap tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Ya. Kalau kita lihat dari visualnya itu hampir 2 kali lipat luas Jakarta yang mengalami kerusakan lingkungan. Itu sudah kita lakukan penataan satelit sehingga dari beberapa kali menyatakan potensi kerugiannya 271 triliun. Ini sangat gede banget. Sehingga apa yang disampaikan oleh Melki ini menjadi masukan kita semua. Memang tidak bisa berdiri sendiri, kita menyalahkan PT Timah saja, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang harus bertanggung jawab di perkara ini. Maka saya bilang ini perkara masih sedang berjalan. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, masih ada pertambahan jumlah tersangka, bahkan pesohor, dan juga akan ditelusuri juga tindak pidana pencucian uangnya. Terima kasih Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Ketut Sumedana dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Mas Melki Nahar sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Saudara, wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu memudar seiring berjalannya sidang sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ketua DPR, Puan Maharani menyebut tidak ada instruksi khusus untuk menggulirkan hak angket. Kami segera kembali. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Puar-puar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perlintasan perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa 4 Raih orang informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas tersambar kereta api saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu di desa Rambi Gundam, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat korban bersama teman yang melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tanpa penjaga. Korban yang tak sadar ada kereta yang akan melintas kemudian tertabrak dan terseret sejauh 200 meter. Sementara teman korban selamat karena melompat sebelum kereta menabrak motor. Korban meninggal langsung dibawa ke instalasi kamar mayat Rumah Sakit Dr. Subandi. Demikian Kompas Update, sampai Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Rasa lapar saat puasa, kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru, rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Wah, makan.
Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu memudar seiring berjalannya sidang sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ketua DPR Puan Maharani menyebut tidak ada instruksi khusus untuk menggulirkan angket. Penggembosan angket. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Di tengah bergulirnya sidang sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, tampaknya wacana digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di DPR semakin memudar. PDI Perjuangan pun sebagai fraksi yang terbesar di DPR dan calon presidennya menginisiasi hak angket bergulir di DPR, menyatakan belum ada pergerakan. Pimpinan DPR dari fraksi PDI Perjuangan menyebut tidak ada instruksi khusus kepada anggota fraksinya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Sementara itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR masih berharap fraksi PDI Perjuangan bisa memimpin pengajuan hak angket dugaan kecurangan pemilu ini. PKB pun optimistis hak angket akan bisa bergulir di DPR. Fraksi PKB bahkan sudah menyusun naskah akademik hak angket yang melibatkan para ahli dan pakar. Saya kira beberapa fraksi sudah melakukan itu, termasuk juga di PKB kita sudah mengundang beberapa pakar ya dan lintas begitu, yang mana mereka mewakili baik itu ahli hukum, ada juga yang dari kampus, ada yang juga mewakili tokoh masyarakat. Semua kita dengarkan, kita himpun, kita dengarkan aspirasinya. Kita tetap optimis ya, hak angket ini bisa kita ajukan dan itu artinya bahwa ada beberapa anggota DPR yang mewakili fraksi yang berbeda itu sudah menyatakan kesepakatannya dan tentu saya sih melihat itu artinya bahwa dukungan dari fraksi masing-masing juga akan semakin kuat. Hak angket adalah salah satu hak istimewa DPR untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol, memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Karena itu, jika memang benar hari-hari ini ada kecurigaan pemilu telah dicurangi, hak angket dinilai perlu bergulir agar demokrasi tetap berada pada jalur konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengapresiasi pernyataan Puan Maharani soal tidak ada instruksi bagi fraksi PDIP mengajukan hak angket. Dan terkait rencana pertemuan Prabowo serta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Habibur Rahman bilang hal itu bukan mustahil jika kedua tokoh itu bertemu di bulan Ramadan. Pernyataan Mbak Puan Maharani bahwa tidak ada instruksi PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket, kami sangat mengapresiasi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan politik, sikap kenegarawanan ya PDI Perjuangan. Hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil ya beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik.
DPR mengesahkan RUU tentang desa menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial dalam undang-undang itu adalah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II ini dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Awalnya, Ketua Balik DPR, Supratman Andi Aktas, menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah. Tak butuh waktu lama, Ketua DPR meminta persetujuan kepada seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang. Satu keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini tentu saja prosesnya sudah panjang ya, kita semua juga udah tahu, udah melibatkan semua pihak, prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan dan proses dinamikanya di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik insya Allah ke depan dan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya tapi juga bagi kesejahteraan desanya. Salah satu poin krusial dalam undang-undang tersebut yaitu masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan 2 periode ini merupakan tuntutan yang disuarakan sejumlah aliansi kepala desa di DPR beberapa waktu lalu. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita, kenapa singkat? Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah, sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu ya, 8 tahun 2 periode juga. Terkait masa jabatan kepala desa 8 tahun dan bisa 2 periode, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang, aturan itu bernuansa politik lantaran dekat dengan proses pemilu 2024. Usulannya ini kan usulan politis. Kalau sudah urusan politis, ya nggak ada kata efektif atau tidak. Pastinya tidak efektif. Ngapain 9 tahun presiden aja 5 tahun, kepala desa kalau 9 tahun mau ngapain? Ini kan untuk kemarin perolehan suara pihak kepala desa yang ditekan-tekan itu. Jadi kalau Anda tanya efektif atau tidak efektif, saya selalu jawab tidak akan efektif. Kalau itu kebijakan secara politis. Presiden aja 5 tahun. Masa kepala desa 9 tahun? Ya paling tidak disamakan. Kenapa kasih 9 tahun? Karena mereka mau milih paslon tertentu kan. Sementara itu, anggaran desa yang awalnya 1 miliar rupiah per tahun per desa naik menjadi 2 miliar rupiah per desa per tahun. Meski sempat menuai kontroversi, namun publik berharap dengan adanya undang-undang desa ini bisa mendorong kepala desa dan perangkatnya meningkatkan kinerja dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, publik pun berharap perkembangan pembangunan di desa dapat lebih pesat dengan dukungan undang-undang ini terkait pengelolaan keuangan desa. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencana menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah ini sinyal ajakan koalisi? Selengkapnya usai jeda. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Puar-puar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Jakslot Ramadan hadir lagi. 23 sampai 31 Maret di Gresik, Cikarang, Cikupa, dan Surabaya. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening
yang mengisi ruang dan waktu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai Zinc Refreshing Cool dengan green tea dan mie. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks Zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc Refreshing Cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C1000 miligram. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri bukan hal mustahil. Habibur Rahman menyebut hubungan Prabowo dan Mega sangat baik. Habibur Rahman bilang pertemuan Prabowo dengan Megawati bukan hal mustahil karena kedua tokoh itu punya rekam jejak panjang sejak Pilpres 2009. Habibur Rahman juga menyatakan Prabowo sangat menghormati Megawati. Bukanlah hal yang mustahil, ya, beliau berdua bertemu dalam waktu dekat, mengingat hubungan keduanya sangat amat baik, ya. Beliau berdua adalah dua sahabat, sesama tokoh bangsa yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang, ya. Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega, ya. Bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan Ibu Mega 2014, 2019, ya, 2024 juga, Pak Prabowo terus mewanti-wanti kepada kader Gerindra agar jangan
menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi Ibu Mega. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berkomentar soal wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Puan hanya menjawab, insya Allah. Saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR Kamis siang, hanya menjawab singkat terkait isu itu. Puan juga menjawab hal yang sama terkait apakah pertemuan itu telah terjadi. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo disebut-sebut ingin membentuk koalisi besar. Insya Allah. Memang sudah ada rencana untuk bertemu dengan Pak Prabowo? Insya Allah. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar. Acara itu digelar di kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 5 sore disambut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan sejumlah petinggi Partai Golkar. Tidak hanya Prabowo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir di acara ini. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Golkar di pemilu 2024. Penghargaan saya atas kerja keras Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum yang baru saja kita laksanakan bersama tahun 2024 ini. Peran Partai Golongan Karya sangat besar, kerja keras daripada tokoh-tokoh golongan karya saya lihat di daerah-daerah yang saya datangi, yang saya kampanye, dan saya minta maaf banyak daerah-daerah yang belum sempat saya datangi dan belum sempat saya kunjungi dalam kampanye. Badan Pengawas Pemilu turut menanggapi gugatan tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bawaslu menegaskan Presiden Joko Widodo tidak melanggar netralitas dalam pembagian bansos. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sengketa sidang Pilpres menjelaskan ada 2 laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas Presiden Jokowi saat pembagian bansos di Serang, Banten 18 Januari lalu. Namun menurut Bawaslu, laporan itu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bawaslu juga tidak menemukan dugaan nepotisme Presiden Joko Widodo. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten. Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebelumnya dalam sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, tim hukum Anies Muhaimin mengajukan 9 poin petitum. Di antaranya adalah meminta MK membatalkan keputusan penetapan hasil Pilpres oleh KPU, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran, hingga memerintahkan presiden netral dalam pemungutan suara ulang. Tim hukum Ganjar Mahfud mengajukan petitum yang poinnya hampir sama, antara lain meminta MK membatalkan penetapan hasil Pilpres oleh KPU, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, dan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran. Menanggapi gugatan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, KPU menyebut gugatan itu tidak tepat karena berisi dugaan kepada Presiden Joko Widodo yang bukan merupakan peserta Pilpres. KPU juga menegaskan pencalonan Gibran oleh KPU sebelumnya tidak pernah digugat atau disengketakan oleh tim Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Menurut KPU, gugatan soal nepotisme Presiden Jokowi, pengerahan ASN dan bansos salah alamat. KPU meminta MK menolak seluruh dalil permohonan para pemohon. Tim hukum Prabowo Gibran ikut memberikan jawaban sebagai pihak terkait. Tim Prabowo Gibran menegaskan
Pencalonan Gibran bukan atas keinginan Presiden Joko Widodo, namun dorongan partai politik pengusung. Tim Prabowo Gibran juga menilai gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah alamat karena seharusnya ditujukan ke Bawaslu bukan ke Mahkamah Konstitusi. Xiaomi, produsen teknologi raksasa asal Tiongkok, kini siap bersaing di dunia otomotif dengan meluncurkan kendaraan listrik. Selengkapnya usai jeda. Imajinasi dimulai dari JavaPay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. JavaPay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. JavaPay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Buka pintumu kembali di bulan suci.
Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Saudara, Xiaomi, produsen teknologi raksasa asal Tiongkok, kini siap bersaing di dunia otomotif dengan meluncurkan kendaraan listrik. Mobil berjenis sedan sport ini dibanderol 500 juta rupiah. Mobil SU7 pada tipe standar akan dibanderol lebih dari 474 juta rupiah. Tipe tertingginya akan dihargai lebih dari 500 juta rupiah. Diklaim pembuatan mobil listrik ini untuk menciptakan ekosistem atau konektivitas dengan ponsel cerdas yang telah dulu dibuat oleh Xiaomi. Xiaomi juga menargetkan akan bersaing dengan 5 produsen mobil listrik teratas dunia, termasuk Tesla.我认为呢，智能电动汽车未来的决胜点就是智能化，而智能化恰巧是小米的长项。我们做了14年手机，积累的各项技术，未来将逐步应用到车上。Ada mobil listrik Xiaomi, jangan-jangan nanti brand-brand ponsel juga akan menciptakan mobil listrik nih, Livi. Tertarik nggak? Yang bikin menarik adalah model-modelnya. Model-modelnya itu lebih modern ya dibanding mobil-mobil yang biasa kita temui pada lebih futuristik ya. Dan informasi tadi saudara mengakhiri Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Cindy Sistiarani. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Adu argumen soal dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif digulirkan di MK. Paslon kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud meminta pembatalan atas kemenangan Prabowo Gibran. Namun kubu Prabowo Gibran membantah kemenangan Paslon 02 adalah hasil kecurangan. Lantas, apakah ini jadi jalan untuk melakukan pemilu ulang? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Perlukah pemilu ulang? Jumat 29 Maret, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Agen Fridianto. Dan saya masih Sekretari Igan. Saudara, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal. Informasi dan ulasan lengkapnya, saudara, akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya.
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mulai merancang komposisi kabinet di pemerintahan mendatang. Prabowo pun disebut telah meminta partai koalisi menyiapkan kader terbaiknya. Seorang sopir taksi online yang diduga memeras penumpangnya hingga 100 juta rupiah akhirnya dibekuk polisi. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan 2 mobil yang sedang terparkir di Roma Italia ambles jatuh ke lubang pembuangan sedalam 10 meter yang mendadak muncul Kamis malam waktu setempat. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Sebanyak 175 kios Pasar Cipunagara, Subang ludes dilap si jago merah. Sejumlah pedagang berusaha mengais puing-puing sisa kebakaran untuk mencari barang yang dapat diselamatkan. Cipunagara kebakaran. Mohon bantuan aja. Kebakaran hebat melanda Pasar Cipunagara di Kabupaten Subang Kamis malam. Kobaran api dengan cepat merambat dari satu kios semi permanen ke kios lainnya. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Sementara pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Hampir seluruh bangunan di bagian belakang Pasar Cipunagara pun luluh lantak. Jumat pagi, sejumlah pedagang kembali mendatangi Pasar Cipunagara untuk mencari barang-barang yang dapat diselamatkan. Informasi berikutnya, akibat korsleting listrik, sebuah minibus di ruas tol dalam kota Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan habis terbakar dan membuat kemacetan panjang. Meski sempat dipadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun tak membuat kobaran api mereda. Kemacetan panjang juga terjadi di dalam tol lantaran kendaraan lainnya berhenti dan tak berani melintas. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan api dapat dipadamkan usai 2 mobil damkar diterjunkan ke lokasi Kamis malam. Saudara, seorang pengendara motor di Cengkareng, Jakarta Barat meninggal dunia usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Menurut saksi di lokasi kejadian, kecelakaan terjadi akibat korban nekat melawan arah. Di saat bersamaan melintas truk kontainer yang tak melihat adanya motor hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa jasad korban. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara sepeda motor korban beserta truk kontainer dan pengemudinya diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas. Informasi berikutnya, di Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi mengejar pengedar narkoba hingga ke bantaran rel kereta api Tembung. 3 pengedar sabu dibekuk. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kawasan bantaran rel kereta api Tembung di Kecamatan Percut, Setuan, Kamis sore. Polisi menangkap 3 orang yang diduga pengedar narkoba. Salah satu pelaku bahkan terus meronta saat hendak ditangkap. Lebih dari 60 gram narkotika jenis sabu disita dari 3 pelaku. Petugas juga menemukan 7 mesin judi yang ditinggal kabur pemiliknya. Banyak juga. Asli nggak nih? Beralih ke informasi berikutnya, Saudara, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Jumat petang menghadiri peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama di DPP Partai Golkar. Prabowo dan Gibran tiba di DPP Partai Golkar secara terpisah. Kedatangan keduanya disambut para petinggi Partai Golkar. Dalam pidatonya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berterima kasih ke seluruh kader Partai Golkar yang telah berjuang dalam pemilu 2024.
Prabowo menegaskan pihaknya telah melakukan persiapan untuk pemerintahan selanjutnya, sembari menunggu hasil sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi selesai. Selama beberapa minggu ini setelah kita melihat ketetapan daripada KPU, walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sedang dijalankan, kita menunggu hasil akhir dari MK, tapi saya sudah terus-menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi, brainstorming, pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya. Informasi berikutnya ada momen menarik, saudara, saat Presiden Jokowi mengadakan buka bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta. Ini menjadi buka puasa bersama terakhir Kabinet di bawah pemerintahan Jokowi Maruf. Buka puasa bersama Jokowi Maruf dengan para menterinya digelar di Istana Negara Jakarta Kamis malam. Jokowi terlihat duduk di bagian paling depan dan satu meja dengan Menteri Pertahanan sekaligus Capres terpilih di pemilu 2024. Selain bersama Prabowo, Jokowi juga duduk semeja bersama Wapres Ma'ruf Amin, Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Menteri Sosial Tri Risma Hari ini dan Menkumham Yasona Lauli yang sama-sama berasal dari PDI Perjuangan tidak hadir. Menkominfo Budi Ari sekaligus Ketua Projo bilang jangan terlalu didramatisasi. Lagi bertugas di luar gitu. Sudah komit ke Pak Presiden, Pak? Kayaknya begitu. Jangan didramatisir lah kalau ada yang datang ya. Cuma maunya seru-seru aja, makin gosok, makin sip kayaknya nih. Sorotan lain, saudara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani tegaskan tidak ada instruksi ke fraksi PDIP soal hak angket. Usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR, Puan menjelaskan jika hak angket adalah jalan terbaik, maka akan dilaksanakan. Puan menyebut hingga saat ini hak angket belum diajukan secara resmi kepada DPR. Sebelumnya wacana hak angket diembuskan Capres Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan sempat menanggapi wacana hak angket, namun masih menunggu sikap PDIP. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengapresiasi pernyataan Puan Maharani soal tak ada instruksi bagi fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket. Terkait rencana pertemuan Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, Habibur Rahman bilang bukan hal mustahil jika kedua tokoh itu bertemu di bulan Ramadan. Pernyataan Mbak Puan Maharani bahwa tidak ada instruksi PDI Perjuangan untuk mengajukan hak angket, kami sangat mengapresiasi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan politik, sikap kenegarawanan ya PDI Perjuangan. Hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Tapi menurut berikutnya, saudara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespon soal nama dirinya yang disebut dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Ia meminta semua pihak cepat selesaikan saja sidang itu. Tim hukum Capres-Cawapres Anies Muhaimin sempat menyebut sejumlah nama menteri yang terus-menerus mendampingi Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat berkampanye Pilpres, termasuk dirinya. Menurut Bahlil, tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena para menteri yang mendampingi termasuk dirinya sudah mengantongi izin cuti berkampanye. Namun Bahlil enggan merespon saat ditanya kemungkinan sejumlah menteri jadi saksi pada sidang kasus sengketa hasil Pilpres di MK. Emang nggak boleh aku dampingin Mas Gibran? Maunya kenapa? Emang aku dampingin Mas Gibran? Kenapa? Ada masalah dengan? Yang sangat bermasalah kan khawatir. Masalahnya apa? Disoroti karena peran Bapak sebagai menteri.
Loh, saya kan waktu itu kan cuti. Tapi Timnas Amin ini meminta dari Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi di MK. Ini kalau tanggapannya? Aduh, saya nggak tahu ya. Saya baru dengar sama kalian. Pak mau hadir, bisa hadir? Saya belum tahu. Saya kan lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu. Kemarin sidang. Udahlah, suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya. Suaranya bagaimana gitu. Setuju atau bersedia hadir? Gimana saya mau setuju, barangnya aja. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai merancang komposisi kabinet di pemerintahan mendatang. Prabowo pun disebut telah meminta partai koalisi menyiapkan kader terbaiknya. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat, no panas di dalam. Adem Sari. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy.
helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Teka-teki komposisi Menteri Kabinet Prabowo Gibran kini jadi yang ditunggu-tunggu. Prabowo dan Gibran bahkan sudah melakukan pertemuan khusus untuk merumuskan komposisi kabinetnya. Tak hanya soal strategi menempatkan orang-orang terbaik dan mumpuni di bidangnya, tapi apakah susunan kabinet ini juga bisa mengakomodir balas budi pada partai pendukung, mengingat besarnya koalisi pendukung. Tadi pungkiri, partai koalisi pendukung punya kans besar untuk menempati kursi-kursi Menteri Prabowo. Salah satunya Partai Demokrat. Saat buka bersama dengan Prabowo pada Rabu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah diminta langsung oleh Prabowo untuk menyiapkan kader-kader terbaik dari Partai Demokrat untuk jadi menteri. Soal siapa kader terbaik Demokrat ini, AHY belum mau membocorkan. Yang jelas, saat itu AHY menyebut Demokrat tidak menuntut apa-apa dan menghormati keputusan Prabowo. Soal permintaan Prabowo ke AHY ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut masih terus dibahas dengan partai koalisi. Saya mewakili keluarga besar Partai Demokrat menyatakan tadi kami siap untuk mengawal pemerintahan ke depan. Kita ingin bekerja sungguh-sungguh. Nah, kami tidak ingin pertama menuntut yang lain-lain. Kami sendiri tentunya menghormati karena beliau adalah seorang pemimpin yang punya komitmen. Saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet. Siapa aja mas? Berapa kader mas? Berapa kader mas? Berapa kader mas? Nah, tentu masih dibicarakan nanti dengan Pak Prabowo dan juga dengan partai koalisi. Ya. Dengan Demokrat ya mas akan ada ya, dengan Demokrat ya dengan semua partai koalisi. Terus nanti untuk kursi-kursinya dan jatahnya seperti apa? Nanti. Kalau Demokrat menyenggol tipis-tipis soal jatah kursi menteri di kabinet ini, lain halnya dengan Partai Golkar. Mengklaim punya kontribusi besar kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres hingga 25%, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 16 Maret lalu menyebutkan meminta jatah minimal 5 kursi menteri kepada Prabowo Gibran. Meski hingga kini belum diminta Prabowo untuk menyiapkan kadernya. Namun Erlangga memastikan banyak kader Golkar yang siap menempati posisi menteri. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25% Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Lalu bagaimana dengan Partai Amanat Nasional? Apakah juga ikut-ikutan menagih jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran? Mengingat PAN ini sudah berada di barisan pendukung Prabowo sejak 2014.
Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan menyebut soal penentuan menteri di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto. Zulhas menyerahkan keputusan pada Prabowo dan yakin jika Prabowo bisa memutuskan yang terbaik. Soal kabinet, kami ini PAN ini paham betul. Itu haknya prerogatifnya Bapak Presiden terpilih, ya terserah beliau. Ya, itu. Yang jelas PAN sepenuh jiwa raga lah untuk belakang Pak Prabowo untuk mensukseskan program-program, visi misi. Ya, tak cuma partai di koalisi Prabowo Gibran yang sudah menyediakan nama-nama calon menteri. Presiden Joko Widodo pun diduga juga ikut terlibat dalam mengusulkan nama-nama calon menteri buat jadi menteri Prabowo Gibran. Menurut Gerindra, secara prinsip Prabowo memang akan meminta pendapat Jokowi soal susunan kabinet seiring semangat pemerintahan yang berkelanjutan. Tapi Gibran menepis isu keterlibatan Presiden Jokowi. Gibran menyebut penunjukan menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Ia memastikan Jokowi tidak menitipkan nama di kabinet mendatang. Mungkin masukan penentuannya di Pak Prabowo ya. Pak Prabowo menentukan tapi akan mengajak Mas Gibran untuk bicara juga. Tapi pembicaraannya sudah dimulai seperti apa sih Mas Gibran? Sudah lama dari kemarin ya. Itu nama nggak Mas Bapak? Makanya Bapak titip Mas. Ya, senada dengan Gibran, pihak Istana Kepresidenan juga membantah soal keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan tertulis kepada Kompas TV menegaskan, pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024. Ya, apakah fenomena plot twist dulu lawan kini jadi masuk kabinet? Seperti saat Prabowo yang masuk dalam kabinet Jokowi bakal terjadi di kabinet Prabowo Gibran. Ya, pernyataan Prabowo soal akan merangkul semua pihak seolah jadi kode jika Prabowo akan menawarkan kursi menteri pada rivalnya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Namun sebelum spekulasi itu terjawab, ternyata Ganjar Pranowo sudah lebih dulu menolak masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Dikutip dari wawancara Ganjar di akun relawan AUBG Channel, Ganjar justru memilih berdiri di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Soal penolakan Ganjar Pranowo ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengaku tak pernah menawari Ganjar Pranowo untuk menjadi menteri di pemerintahan mendatang. Gibran justru mempertanyakan siapa yang menawari Ganjar masuk kabinet. Sementara hingga saat ini, baik dirinya maupun Prabowo belum menawarkan apapun. Menawarkan. Ya, makasih ya. Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas? Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan jika mendapat tawaran masuk kabinet Prabowo Gibran? Anies justru meminta para awak media menyimpan pertanyaan itu untuk ditanyakan saat mendekati masa pelantikan presiden. Menurut Anies, hal ini masih terlalu dini ditanyakan. Masih ada proses sidang hasil Pilpres di MK. Sehingga menurut Anies, dinamika politik masih bisa terjadi hingga masa pelantikan presiden. Sementara itu, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan belum pernah menawarkan kursi menteri kepada Anies dan Ganjar. Meski demikian, Dasko tak menampik sudah menjalin komunikasi kepada kubu 01 dan kubu 03. Jadi menteri di kabinet Prabowo itu benar nggak sih Pak katanya? MK-nya belum selesai. MK-nya belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Itu confirm kami tidak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar maupun Pak Anies soal kursi di kabinet. Bahwa kemudian ada berita-berita yang kemudian disampaikan itu tidak benar. Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan
komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet. Bagi-bagi jatah kursi menteri memang lumrah dilakukan oleh presiden, wakil presiden terpilih sebagai persiapan lanjutan tongkat pemerintahan. Cepat atau lambat, jatah kursi menteri akan terjawab saat presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik. Saudara, usai jeda ada informasi sopir taksi online yang diduga memeras penumpangnya hingga 100 juta rupiah akhirnya dibekuk polisi. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan Orange Water atau Lemon Water agar pulih lebih cepat. Shopee, yuk pakai SP Letter. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SP Letter. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Nah, saat kesabaran kita diuji, tahan diri. Belajar berlapang dada. Walau rezeki rasanya susah didapat, jangan ambil hak orang lain. Kejujuran lebih berharga. Sebaiknya kita selalu eling dalam setiap pilihan dan tindakan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Gin Fridianto. 2 jenazah ditemukan di sebuah rumah di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Keduanya merupakan ibu dan anak. Warga Jalan Pinang Bahari, Pondok Labu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 2 jenazah di dalam rumah.
Jenazah tersebut diidentifikasi sebagai perempuan berusia 80 dan 61 tahun. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada jasad korban, namun keduanya memiliki riwayat sakit stroke dan diabetes. Guna mengetahui pasti penyebab kematian, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, dikeroyok karena tak diberi rokok. Kesal tak diberi rokok, 2 pria di Makassar mengeroyok seorang mahasiswa hingga menderita luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Kini para pelaku berhasil ditangkap, keduanya hanya bisa tertunduk lesu saat diinterogasi polisi. Dua pemuda terekam tengah melakukan aksi pengeroyokan kepada seorang mahasiswa viral di media sosial 17 Maret lalu. Korban dikeroyok saat hendak masuk ke kamar kosnya. Alasan pengeroyokan hanya karena korban tidak memberikan rokok yang diminta pelaku. Merasa tersinggung, para pelaku yang sedang di bawah pengaruh minuman keras bertubi-tubi menghajar korban tanpa ampun. Akibat peristiwa itu, korban harus menderita luka lebam di bagian wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Beberapa hari pasca kejadian, 2 pelaku pengeroyokan akhirnya berhasil ditangkap polisi di waktu dan lokasi berbeda. Pelaku utama, Hafiz, diketahui berprofesi sebagai tenaga honorer, sementara pelaku lainnya, Rafli, masih berstatus mahasiswa. Untuk korban dan pelaku ini, ya tidak mengenal sama sekali. Tidak tahu siapa, saya tadi tidak kenal. Motifnya pengeroyokan ini awalnya hanya meminta kesempatan rokok, namun yang diminta ini tidak merokok, kemudian tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berita pilihan berikutnya, Saudara, gelapkan uang kantor demi judi. Seorang pria di Bengkulu lapor ke polisi dengan berpura-pura jadi korban pencurian kehilangan uang kas kantor 28 juta rupiah. Nyatanya uang tersebut habis karena tersangka kalah main judi online. Seorang pria di Bengkulu digiring polisi ke tempat tinggalnya untuk menemukan sejumlah barang bukti kasus pencurian uang 28 juta rupiah. Pria ini jadi tersangka usai ketahuan membuat laporan palsu kepada polisi. Awalnya pegawai kantor notaris ini mengaku kepada polisi kalau uang kantor yang dititipkan kepadanya senilai 28 juta rupiah hilang dicuri. Namun upaya tersangka sia-sia. Sejak awal, polisi sudah mencurigai gerak-gerik tersangka. Polisi lantas mengecek ponsel tersangka dan menemukan uang senilai 28 juta rupiah habis karena tersangka kalah main judi online.
Berusaha menutupi kesalahannya, tersangka lantas berbohong kepada bosnya. Ketidakberesan lah itu. Akhirnya kita coba cek HP-nya, kita cek HP di sana kita temukan ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Dari situlah kita interogasi kembali, akhirnya pelaku mengakui bahwa uang tersebut sudah dihabiskan sebanyak 28 juta itu untuk judi online, kemudian ada hasil menang untuk beli emas, kemudian pelaku men-setting skenario seakan-akan ada pencurian atau pembobolan rumah di kantor tersebut. Dari hasil penggeledahan rumah tersangka, polisi mengamankan uang senilai 4 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 4 tahun penjara. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV Bengkulu. Informasi berikutnya, Saudara. Sopir taksi online peras penumpang. Sopir taksi online yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang penumpang akhirnya berhasil dibekuk polisi. Pelaku ditangkap setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia aplikasi taksi online. Pelaku pemerasan terhadap penumpang taksi online hanya bisa menangis saat bertemu keluarganya usai diringkus oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Kejadian bermula saat korban memesan taksi online dari pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren menuju tempat tinggalnya pada Senin 25 Maret kemarin. Saat melintas di tol Jakarta Tangerang, pelaku tiba-tiba meminta korban mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah. Pelaku sempat mengancam akan membuang korban di sungai. Korban yang ketakutan pun sempat memaksa keluar dari mobil dan berteriak minta tolong. Korban sempat mengunggah kisah tragisnya ke media sosial dan melapor ke polisi. Sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah penyebutan awal di Mall Soho yang ada di Centapak, yang rencana akan kembali ke kediamannya. Untuk pelaku masih kita keterangan dulu, sampai nanti modus-modus apa yang terjadi nanti akan kita sampaikan. Pak, ini dilakukannya per individu atau emang ada timnya gitu, Pak? Masih kita kembangkan, sementara masih individu. Saat ini, pelaku diperiksa di Mapolres Metro Jakarta Barat untuk mengetahui motif pelaku yang nekat memeras penumpangnya. Ferdian Syahmarlupi, Kompas TV, Jakarta. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Dikira razia, polisi bagi takjil sepi. Acara berbagi takjil yang digelar Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara nyaris gagal. Hal ini karena tak ada satupun warga yang melintas lantaran dikira razia lalu lintas. Ini rencana mau bagi-bagi takjil, tapi tidak ada yang mau lewat. Orang kira sweeping ini. Momen kocak terlihat saat anggota Satlantas Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hendak berbagi takjil di jalanan. Para polisi sibuk menyiapkan menu takjil di atas meja dan beberapa anggota lain berdiri di jalan. Aktivitas ini disangka warga akan melakukan razia sehingga jalanan di depan Satlantas Polres Bau-Bau mendadak sepi. Kegiatan bagi-bagi takjil ini nyaris gagal. Beruntung, para pengendara kembali melintas setelah melihat polisi membagikan takjil. Kegiatan berbagi takjil kemudian terlaksana sambil mengimbau pengendara untuk berkendara dengan baik agar terhindar dari kecelakaan. Jadi kita laksanakan di jalan, sasaran kepada pengendara yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ketika kami bersama personil lalu lintas Polres Bau-Bau sedang menyusun terkait dengan takjil itu, kemungkinan ada yang menilai atau mungkin berprasangka ada kegiatan razia mungkin. Ternyata bukan, Pak. Itu bagi-bagi takjil. Aksi bagi-bagi takjil ini tak hanya diberikan kepada pengguna jalan saja, namun juga diberikan kepada kaum duafa, siswa pesantren dan anak yatim. Devriatno Neke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan berita pilihan terakhir, Saudara, antre tukar uang baru.
Tak terasa Lebaran kurang dari 2 minggu lagi, ini membuat masyarakat mulai sibuk mempersiapkan diri. Salah satunya layanan penukaran uang baru yang selalu dipadati ribuan warga. Lebaran kurang 2 minggu lagi. Masyarakat mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan merayakan hari kemenangan nanti. Salah satunya, adu cepat berburu uang baru di sejumlah wilayah Indonesia. Seperti pemandangan yang terjadi di Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Ribuan warga tampak rela antre panjang demi mendapatkan uang baru. Meski antreannya cukup padat, warga tetap antusias menukarkan sejumlah uang baru yang digelar Bank Indonesia. Banyak dari mereka yang sengaja menukarkan uang baru untuk dibagikan kepada sanak saudara di momen hari raya nanti. Pecahan berapa aja, Pak? 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Total hari ini berapa nukernya, Pak? 3 juta bagi ponakan sama tetangga. Dalam rangka apa, Pak? Lebaran. Antrean panjang warga demi menukar uang baru juga terjadi di Gedung Balai Kartini, Kota Malang. Antrean terjadi mulai dari Jalan Tangkuban Perahu sampai Jalan Tenes. Meski cuaca terik, namun ribuan warga tetap antusias menukarkan uang baru. Sebagian besar warga bahkan rela antre sejak subuh. Jam 5 berangkat habis subuhan. Kenapa Bu, kok pagi banget ini tadi berangkatnya? Pagi ya, nggak kemanan Mbak. Tadi dapat nomor antrian berapa Bu? 393. 393, itu udah rame Bu jam segitu? Saya sudah di sana. Hingga 27 Maret 2024, jumlah penukaran uang baru kebutuhan lebaran sudah mencapai 75 triliun rupiah. Hampir 38% dari total uang layak edar yang disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi, untuk Anda yang belum kebagian menukarkan uang baru tak perlu khawatir, karena BI menyediakan 197,6 triliun rupiah untuk penukaran uang baru di momen lebaran 2024. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat mudik lebih awal. Hal ini untuk menghindari kepadatan saat perjalanan mudik lebaran. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Ramadan ini gue bersyukur. Bersyukur untuk kebersamaan, manis kemenangan, pasti kita dapat. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita dari Wings Food. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron
Flex Up 5 in 1 cooling system. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Ya, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Wih, ingin pamer biar terlihat sukses. Ini nggak perlu pengakuan duniawi untuk nunjukin siapa kita. Apaan sih? Apalagi kalau ada ajakan cari rezeki instan. Yang ini nih. Eleng. Nggak ada jalan pintas untuk sukses. Nggak deh. Sebaiknya kita selalu eleng dalam setiap pilihan dan tindakan. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, ibadah Jumat Agung di Paroki Santo Agustinus Fatu Benao, Belu, Nusa Tenggara Timur diwarnai prosesi jalan salib mengelilingi kota Atambua. Proses ini dimaknai sebagai Yesus yang wafat di kayu salib demi menyelamatkan dosa manusia. Ibadah jalan salib ini dimotori oleh orang muda Katolik atau OMK dari Paroki Fatu Benao di Belu, Nusa Tenggara Timur. Umat yang mengikuti 14 perhentian kisah sengsara Yesus Kristus ini membawa salib yang dibuat dari berbagai bahan bekas. Memanfaatkan barang bekas menjadi salib dilakukan agar menyadarkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan barang bekas atau limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Ibadah perayaan Jumat Agung memperingati kematian Yesus Kristus juga berlangsung di Manado, Sulawesi Utara. Perayaan ibadah berlangsung hikmat. Para jemaat gereja GMIM Yesus Memberkati Citraland Manado menjalankan ibadah perayaan Hari Jumat Agung memperingati kematian Yesus dengan khusyuk. Jemaat menaikkan pujian serta mengikuti perjamuan kudus, yaitu minum anggur dan roti hosti sebagai tanda perenungan kematian Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia di kayu salib. Gelaran ibadah perjamuan kudus pun berlangsung penuh hikmat. Adapun pembacaan Alkitab dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini diambil dalam Lukas 23 ayat 46 hingga 47 dengan perikop Yesus mati. Kita ke sorotan lain, saudara. Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dari Malaysia dan Kalimantan pada Jumat dini hari. Sekitar 3.300 penumpang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat mendekati Lebaran. Para pemudik ini tiba di kota Parepare setelah melakukan perjalanan dari Malaysia dan Kalimantan. Posko mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara mencatat total 4.000 pemudik dari Malaysia dan Kalimantan telah tiba di kota Parepare. Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal, hal ini agar masyarakat nyaman dan aman saat mudik. Mengingat tahun ini diprediksi 190 juta orang akan melakukan perjalanan mudik. Presiden Jokowi menyebut Lebaran 2024 ini diprediksi akan terjadi kenaikan pemudik sebesar 56% atau 190 juta masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik. Presiden mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal agar memberikan kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan mudik. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 5 hingga 8 April 2024. Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini. Kurang lebih ini dari survei. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Kalau tidak, keluarganya dulu yang diberangkatkan untuk mudik. Agar mudik kita tahun ini semuanya berada pada posisi yang nyaman. Dua mobil yang sedang terparkir di wilayah Quadraro Roma, Italia ambles jatuh ke lubang pembuangan sedalam 10 meter yang mendadak muncul pada Kamis malam waktu setempat. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Live. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint.
supaya badan kuat selama puasa gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko Banana Green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saudara, 2 mobil warga yang sedang terparkir di wilayah Quadraro, Roma, Italia ambles jatuh ke lubang pembuangan sedalam 10 meter yang mendadak muncul pada Kamis malam waktu setempat. Posso. Ale. Posso. Ale. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan, Teman Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Teman Ramadan. Kompas TV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2
mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tidak benar. Pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan. Selamat malam saudara, KPU sudah mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024. Namun kubu paslon 1 dan 3 tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Mereka melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi guna membuktikan adanya kecurangan dan pelanggaran aturan. Mereka mendesak agar Pilpres diulang. Kubu Prabowo Gibran menyatakan sejumlah pernyataan dan pembuktian yang diajukan kubu Ganjar dan Anies Baswedan tak tepat sasaran. Tuntutan untuk digelar pemilu ulang juga dianggap berlebihan. Lalu akankah kubu 1 dan 3 bisa membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres? Dan mungkinkah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk dilakukan pemilu ulang? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Angga Putra Fidrian, juru bicara Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin. Selamat malam dan selamat datang Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran. Selamat malam dan selamat datang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Gunadarma, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik APP Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Babak baru pemilu 2024 kini bergulir di MK. Gugatan yang dilayangkan kubu Anies dan Ganjar sudah memasuki proses persidangan. Tidak hanya menuntut diskualifikasi, kedua kubu meminta digelar pemilu ulang tanpa diikuti Prabowo Gibran. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Gibran pun bersuara menanggapi soal permintaan pemilu ulang. Dia meminta kubu Anies dan Ganjar menggunakan mekanisme yang ada kalau tidak berkenan dengan hasil Pilpres. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Ya sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Di sisi lain, pengamat politik menilai respon Gibran melalui sindiran menunjukkan bentuk emosionalitas Gibran dalam menanggapi gugatan. Ya, saya kira itu ucapan yang menunjukkan ini ya counter, istilahnya respon. Saya kira ada nuansa ketidaksukaan juga ya, saya kira. Ketika gugatan-gugatan itu kemudian hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang ingin memenangkan, mengalahkan 02, kira-kira gitulah. Agak ya walaupun diperhalus masih kelihatan itu aspek emosionalitas dari sosok Gibran saya lihat. Saat ini, tiga kubu saling adu data dan fakta di sidang Mahkamah Konstitusi. Kubu Prabowo Gibran menilai mustahil jika pemilu digelar ulang. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Tapi
Mampukah kubu Anies dan Ganjar meyakinkan hakim soal dugaan kecurangan yang dilakukan Prabowo Gibran? Dan mungkinkah ada peluang untuk pemilu ulang? Kita mulai dua arah malam hari ini. Saya langsung ke Mas Angga. Jadi salah satu tuntutannya adalah melakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran. Kenapa gitu? Ya, prinsipnya ini tuh bukan tentang menang dan kalah gitu. Banyak orang yang selalu bilang, wah ini karena paslonnya kalah makanya maju. Bukan. Ini bukan tentang menang dan kalah. Ini tentang perbaikan demokrasi kita gitu. Dimana kita berpikir bahwa ini kita akan maju, akan ketemu pilkada nanti di November gitu. Jangan sampai orang merasa bahwa mobilisasi bansos, pemanfaatan PJ, pengarahan aparat hukum itu semuanya jadi cara yang legal kalau mau menang di pemilihan. Makanya perlu diputuskan oleh MK bahwa cara-cara itu salah. Cara-cara itu tidak baik sehingga kita bisa bertemu pilkada yang lebih baik lagi di November 2024 gitu. Jadi ini sekali lagi bukan tentang menang dan kalah, makanya yang didorong adalah pemilu ulang tanpa mengikutkan Gibran. Karena secara faktanya gitu ya, ketua KPU sudah kena pelanggaran etik karena menerima Gibran padahal PKPU-nya belum diubah. Itu salah satu pokok utama. Makanya ketika misalnya nanti Pak Prabowo bertanding lagi dengan calon yang lain dan tetap menang, ya berarti pertandingannya sudah adil gitu. Yang penting nggak ada Gibran di situ, intinya gitu. Betul, karena pokok utama permasalahan adalah ketika Gibran dipaksakan maju sebagai cawapres di 02. Gitu. Oke, saya ke Bung Roni dulu. Bung Roni, minta didiskualifikasi. Kenapa harus gitu? Ya, berangkat dari permohonan kami adalah dari pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Bahwa pemilu ini harus berlangsung secara jujur dan adil. Pertanyaannya, apakah pemilu kali ini jujur dan adil? Kalau dari kami melihat ini tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena kami melihat bahwa terjadi nepotisme yang melahirkan abuse of power secara terkoordinir. Dibuktikan dari apa? Dari awal saudara Gibran ketika pencalonan diterima, kemudian dilihat bagaimana nepotisme Pak Presiden menempatkan posisi-posisi strategis yang kita sebut itu orang-orangnya beliau. Kemudian bagaimana pengerahan aparat dari tingkat pemerintah pusat sampai tingkat pemerintah desa. Dan kalau kita bilang abuse of power, kita melihat bahwa Presiden dalam hal ini pertama adalah kebijakannya dia. Oke. Kebijakan dia terhadap bansos yang sampai anggarannya itu meningkat drastis sampai 496 miliar. Yang kedua, abuse of power apa? Dalam bentuk tindakan. Beliau turun langsung. Saya ingat sekali waktu itu beliau pernah sampaikan bahwa pertama awalnya tidak boleh cawe-cawe ya. Kemudian beliau juga kontradiktif menyampaikan bahwa presiden bisa ikut berkampanye. Itu sudah sudah menjadi konsumsi publik. Dan di dalam perbuatannya beliau, kita melihat di mana beliau juga pun turun secara langsung, kemudian beliau juga pun membagi-bagikan bansos. Tidak hanya Pak Presiden, level menteri juga pun menyampaikan bahwa ini bansos ini adalah pemberian dari Presiden dan juga pun mendukung 02. Nah gini, kalau yang dianggap malpraktek itu Jokowi, kenapa yang kemudian harus didiskualifikasi Prabowo Gibran? Nah, disinilah yang kita sampaikan adanya nepotisme. Nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinir. Sejarah di Republik Indonesia, Mbak Livi, ini baru pertama kali ada seorang presiden anaknya ikut dalam kontestasi. Oke, saya ke Mas Fahri dulu. Jadi kalau Anda melihat pernyataan dari 1 dan 3 sama-sama menganggap 2 itu menang karena curang. Gimana respon Anda, Pak Fahri? Iya, sejauh ini kita juga lagi menunggu nih. Kemarin sudah 2 kali persidangan, walaupun mungkin belum masuk pada titik di mana harus membuktikan seluruh alibi, seluruh dalil, seluruh argumentasi konstitusional yang mereka bangun. Tetapi setidak-tidaknya ada gambaran yang sebenarnya sangat jelas bahwa memang itu sangat naratif gitu ya. Sangat naratif. Makanya dalam press conference saya katakan bahwa memang kedua permohonan ini sangat ideal dalam konteks untuk perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk bagaimana merubah undang-undang pemilu menjadi lebih baik, lebih ideal. Alasannya begini, sahabat. Pertama, kita itu tidak, sistem yang kita pakai saat ini itu tidak mengenal apa yang mereka dalilkan saat ini. Abuse of power, kemudian
KKN yang terkoordinir dan segala macam. Semua ini kan tidak ada dalam dalam terminologi hukum pemilu kita. Oke. Terminologi hukum yang kita pakai saat ini itu TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Tetapi anggap saja bahwa itu satu kreativitas berpikir dari tim 03 untuk bagaimana menambah satu terminologi hukum baru, yaitu terkoordinasi dan seterusnya. Oke, kalaupun itu asumsi itu yang mau dipakai, kita ingin bertanya, misalnya begini, dalam narasi itu misalnya menyangkut dengan mulai dari sistematiknya itu mulai dari pengisian lembaga-lembaga negara independen atau States Auxiliaries Independent, misalnya dengan pengisian komisioner KPU yang pada saat itu presiden itu the intruder dengan mengirim orang-orang tertentu misalnya sebagai pansel dan seterusnya. Pertanyaan kami, sudah 3 tahun ini komisioner ini existing sampai dengan saat ini, nggak ada yang mempersoalkan itu. Kalau andaikan dianggap itu merupakan sebuah produk abuse of power atau satu produk ini karena ada hidden agenda presiden atau pemerintah untuk mencurangi pemilu yang sistemik, kenapa pada saat itu tidak pernah dilawan Kepres sebelum komisioner KPU dilantik pada saat itu untuk dibawa ke pengadilan? Sampai detik ini nggak pernah. Ujuk-ujuk saat ini pilpres dengan hasil yang seperti ini baru orang mulai berpikir, menciptakan kreativitas berpikir yang imajinir bahwa ini dikaitkan dengan karena pada saat itu komisioner KPU ini dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk oleh presiden, ada Edi Hiraj, ada siapa lagi dari KSP dan seterusnya, lalu pada akhirnya menghasilkan satu resultante pemilu yang dianggap buruk. Jadi ini gini, Anda mau ngomong kalau ini bukan soal kecurangan, tapi soal mereka yang nggak terima kekalahan. Begini, kadang-kadang kita itu harus konsisten dengan kaidah yang kita pakai. Kesisteman yang kita bangun saat ini, itu ada saluran penyelesaian. Ya. Nggak bisa dong, misalnya semua harus kita tumpukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang menarik sini adalah itu. salah satu dalam hal ini panel untuk penerimaan KPU dan Bawaslu itu yang tadi disampaikan dari KSP ya? Iya. Ya, namanya Pak Juri Juri. Ardianto. Pak Juri Ardianto. Pak Juri sekarang ada di tim pemenangan 02. Iya. Ya, ini kan yang menjadi menarik. Jadi begini loh. Tim pemenangan ini dibentuk kemarin. Ruang-ruang seperti ini adalah kita coba untuk menghadirkan namanya keadilan substantif. Tidak hanya soal prosedural. Kalau kami memang menyampaikan mengenai nepotisme yang melahirkan abuse of power secara terkoordinir, oke, disampaikan, tidak dimuat di dalam undang-undang pemilu. Kalau buat kami ini adalah kekosongan hukum. Kalau ada kekosongan hukum, disinilah peran hakim untuk menemukan hukum tersebut. Kita lihat dalam perkembangan zaman, dari pertama kali Indonesia merdeka, pemilu pertama sampai sekarang, setiap tahun pemilu itu ada hal-hal yang menjadi perbedaan kasuistik ya. Ada masalah-masalah, itu selalu diperbaiki. Yang tadi saya sampaikan di awal Mbak Livi, ini baru sejarah Republik ini berdiri, baru ada anak presiden yang ikut dalam kontestasi. Itu larangannya di mana? Kalau masalah anak presiden jadi kontestan pemilu. Inilah kita bilang ada nepotisme. Nanti kita buktikan kan, kita sama-sama kita buktikan di persidangan. Tapi ke dalam hal ini, disinilah kita melihat bahwa ada kekosongan hukum yang dimanapun tidak membatasi hakim konstitusi untuk memutus. Kita melihat bahwa putusan-putusan mahkamah banyak yang progresif kok. Saya challenge saya challenge yang pertama. Tadi ada isu yang menarik mengenai adanya vakum reh, adanya satu kekosongan hukum. Itu juga memang didalilkan dalam permohonan mereka, permohonan 03 kemarin. Kita sudah membaca 152 halaman itu, kami baca satu-satu, titik koma kita baca semua. Dan salah satu isu yang menarik adalah adanya seolah-olah sistem kita ini ada kekosongan hukum. Sekarang yang kita mau identifikasi di mana kekosongan hukum. Apakah menyangkut dengan misalnya seorang kepala negara dia melakukan abuse of power lalu dia tidak ada hukum yang bisa mensangkutkan atau tidak bisa menjerat yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Pemilu 7 2017, pejabat negara, penyelenggara negara dilarang membuat keputusan tindakan apapun yang pada hakikatnya menguntungkan pihak lain. Itu nggak boleh. Ada sanksi pidananya. Itu crime. Bukan lagi persoalan pelanggaran yang sifatnya administratif atau etik, tetapi itu crime, itu kejahatan. Itu bisa disanksi. Pertanyaannya sejauh ini, ada nggak dari pasangan 01 dan 03 itu mendayagunakan seluruh kaidah-kaidah yang sudah diatur seperti itu melalui instrumen-instrumen pengawasan yang aktif saat ini untuk melakukan itu? Terkonfirmasi kemarin dengan jawaban Bawaslu. Tidak ada satupun yang ditindaklanjuti menyangkut dengan laporan yang diajukan. Yang pertama mandek karena kenapa? Adanya kekurangan formalitasnya tidak memenuhi syarat formil. Materialnya tidak memenuhi syarat material. Ada juga misalnya tentang status daripada putusan 90 tahun 2023, putusan MK, yang dianggap itu merupakan suatu fasilitas hukum untuk seorang Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden. Pertanyaannya, sejauh mana 01 sama 03 itu men-challenge itu ke pengadilan? Nggak ada. Ini sebenarnya yang menarik Bang Fahmi ya, bahwa beliau bilang bahwa ini tidak ada sesuatu yang baru. Padahal
putusan MK tahun 90 itu yang memperbolehkan Gibran maju, itu adalah produk hukum yang bisa dibilang progresif gitu ya. Karena belum ada aturannya, tiba-tiba diputuskan bahwa ketika umur 40 tahun dan pernah jadi kepala daerah, meskipun kita bisa berdebat ya, ada yang bilang itu cuma jadi gubernur, kok tiba-tiba yang wali kota bisa maju gitu ya. Itu kan juga produk hukum baru gitu. Jadi ketika misalnya sekarang kita 1 dan 3 bisa, atau saya mewakili 1 bilang bahwa kita maju ke sana bukan lagi ngomongin TSM, kita ngomongin tentang ini adalah kejahatan konstitusi gitu. Ini pelanggaran terhadap konstitusi kita. Ini pelanggaran terhadap pasal 22E di mana pemilu tidak lagi luber dan jurdil, di mana ada presiden masih aktif mendorong untuk anaknya jadi calon wakil presiden. Kayaknya kalau tidak ada calon wakil presiden dari anak presiden aktif, tidak akan ada lagi mobilisasi bansos, tidak akan ada lagi mobilisasi aparat gitu. Tapi kan Otto Hasibuan kemarin di persidangan menyatakan bahwa tuntutan ini sebetulnya salah kamar. Ya bisa Nanti aja. dijawab sejenak di luar. Sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, orange water atau lemon water. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan. Jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari. Hangatnya warna kuning pagi. Manisnya warna mawar merah muda. Dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Anda kembali bersama kami di Juara, itu dari pertanyaannya Mas Angga. Permohonan salah kamar, kata Abang Oto. Gitu ya. Karena Mahkamah Konstitusi kan itu hadir di Indonesia sebagai garda terakhir. Garda terakhir konstitusi kita gitu. Jangan sampai justru Mahkamah Konstitusi ini yang sangat mulia ini dikotak-kotakan. Hanya bahas tentang angka-angka, hanya bahas tentang kasus per kasus yang tidak terlalu signifikan gitu ibaratnya. Sebenarnya kan kasus-kasus yang itu sudah diputuskan juga. Seperti Julhas, Menteri Zulkifli Hasan bagi-bagi bansos dengan bilang ini bansos dari Presiden sudah diputuskan. Dia tidak dia salah lah gitu, meskipun ditegur hanya ditegur aja gitu ya, tapi itu sudah dilakukan sehingga ini perlu dieskalasi ke yang lebih tinggi di Mahkamah Konstitusi, di mana makanya paslon 01 tidak bicara lagi tentang TSM, tidak lagi berbicara tentang kasuistik, tapi bahwa ini adalah sebuah mekanisme yang terkoordinasi, yang rapi untuk mengakali pemilu kita gitu, untuk mengakali proses pemilu yang harusnya demokratis, harusnya jujur, luber jurdil, kira-kira gitu. Emang bisa begitu, Mbak Bivit? Ya, jadi sorry saya baru sempat mengomentari sekarang, karena kalau main bola saya biasanya jadi penyerang, bukan jadi komentator. Tapi oke. Jadi memang kita harus melihat konstruksi hukum pemilu itu sebagai satu kesatuan yang diaturnya di atas itu oleh Konstitusi pasal 22E. Jadi kita harus melihat proses pemilu itu sebagai keseluruhan proses mulai dari awal sampai akhir. Tidak hanya hasil, tidak hanya angka. Itu dulu. Kalau masalah salah kamar atau tidak, kalau saya sih berpendapat justru ini tidak salah kamar. Kalau misalnya dikatakan tadi misalnya apakah katanya Gibran kan tadi begitu, apakah akan terus melawan sampai menang? Sebenarnya bukan begitu. Kalau menurut saya itu bukan pandangan emosional, tapi pandangan orang yang barangkali tidak paham tentang proses kepemiluan dari awal sampai akhir. Kamarnya memang di Mahkamah Konstitusi di titik ini, bahwa ada narasi-narasi seperti yang diungkapkan Pak Oto Hasibuan atau yang lain, kita harus paham di sini memang ada cywar di antara para advokat yang sedang berusaha untuk menjatuhkan argumen masing-masing lawan. Tapi kalau kita melihat hukum pemilu, undang-undang pemilu dan juga konstitusi sebagai bagian atasnya, memang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, hasil itu akan terkait dengan proses. Dan kalau misalnya tadi ada narasi dikatakan misalnya tidak ada nih aturannya MK memeriksa hal seperti ini. Yang jadi catatan, satu, dalam prinsip hukum dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia, tugas hakim salah satunya adalah penemuan hukum atau rechtsfinding. Bahkan TSM sendiri, istilah TSM dulu sebenarnya dibilangnya STM tuh oleh MK. Itu temuannya MK. Bahkan juga misalnya banyak hal, pemilu serentak, temuan MK. Jadi nggak bisa dibilang kalau tidak ada bunyi pasalnya persis seperti itu di Undang-Undang Pemilu, maka tidak boleh diajukan. Baik. Justru MK harus tidak boleh, prinsipnya begitu. Pengadilan tidak boleh atau hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Baik. Itu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, jadi begini ya, kita kalau mencoba untuk mendalami persoalan ini secara filsafat hukum tentunya. Kita harus tahu bangunan hukum pemilu kita ini berangkat dari mana. Tadi disampaikan oleh Mbak Bibip, saya setuju. Rumusnya adalah, basisnya adalah pasal 24C ayat 1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi selain kewenangan yang lain, bubarkan partai politik, perselisihan
sengketa kewenangan lembaga negara, impeachment terhadap presiden, salah satunya adalah menyelesaikan hasil perselisihan hasil pemilihan umum. Lalu yang kedua adalah ketentuan pasal 22E. Pasal 22E ayat 1 mengatakan seperti itu. Kaidah-kaidah dasar konstitusionalnya begitu. Pemilu diselenggarakan itu kan untuk harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Luber jurdil. Itu basisnya itu konstitusional. Setuju. Tapi bagaimana cara mengalirkannya? Bagaimana cara kira-kira kaidah itu dioperatifkan, dioperasionalkan kaidah itu? Jadi orang itu kalau misalnya mencoba untuk mengkonsepsikan tentang persoalan election fraud ini, tiba-tiba langsung juntrungannya langsung ke konstitusi, tanpa mereka melihat bahwa ternyata ada aliran kewenangan, aliran atribusi yang diturunkan dari pasal 22E ayat 5. Dikatakan apa? Tata cara menyangkut dengan pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan dan seterusnya diatur dengan undang-undang. Disitulah ternyata lalu pada akhirnya diaturlah dalam undang-undang tentang pemilu. Tadi disampaikan saya setuju. Awalnya dalam sejarah pemilu kita itu tidak mengenal adanya mekanisme untuk men-challenge pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya MTS tadi atau TSM tadi. Itu adalah red finding yang ditemukan oleh Mahkamah melalui putusan 45 tahun 2008 pada saat menyelesaikan sengketa Kofifa Indra Parawansa pada saat itu. Hal yang sama juga pada saat itu Mahkamah mempunishment salah satu pasangan calon yang dianggap melakukan election fraud pada saat itu 2010. Setuju pada saat itu. Akhirnya kaidah ini dipertahankan dan digelindingkan pada saat itu dalam dinamika ketatanegaraan kita sampai pada saat itu politik hukumnya itu diintegrasikan melalui Undang-Undang 7 2017. Jadi ada dinamika pada saat itu konsep berpikir orang bahwa mahkamah bisa menyelesaikan soal-soal dengan satu pertanyaan dasar adanya kekosongan hukum, adanya vakum reh itu mendapatkan pijakan konstitusionalnya karena memang pada saat itu belum dipositifkan dalam undang-undang. Tetapi harap diingat bahwa perkembangan itu secara evolutif mendapatkan tempat melalui politik hukum, ya. Putusan MK itu mandat konstitusional itu dikirimkan kepada pembentuk undang-undang, lalu pada akhirnya tahun 2007 Undang-Undang 7 dilahirkan dengan mengintegrasikan konsep berpikir seperti tadi. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau dengan undang-undang yang sekarang ini penyelesaian dan pengelolaan persoalan pemilu telah terkanalisasi secara sistemik, makanya di situ ada DKPP, ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada PT UN dan seterusnya. Hasilnya Mahkamah Konstitusi sebagai the last resort, penyelesaian akhir ya. Dalam konteks ini MK itu penyelesaiannya di akhir, bukan yang awal-awal ini. Sekarang ini orang semua membawa persoalan yang ada di bawah ya. Semua ke atas. Semua itu ke atas. Itu bukan begitu cara berpikirnya. Jadi konsep berpikirnya itu rusak seperti itu. Kita tidak bersistem seperti itu. Ya, gitu. Saya pikir beginilah. Kita coba mengikuti alur berpikir ya, bahwa kalau memang mahkamah ini tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, saya coba berpikir begini ya, ada satu peristiwa di mana semua proses pemilu sudah berjalan, tetapi di dalam perjalanan tiba-tiba ada pelanggaran hukum, di mana pelanggaran hukum itu akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Mahkamah Konstitusi akhirnya diputus, didiskualifikasi. Ini sama saja juga karena saya ikut proses dari awal ya. Ada peristiwa di mana saudara Gibran ini didaftarkan sebagai cawapres menggunakan PKPU 19 2023. Kemudian berdasarkan PKPU 19 2023 yang belum dirubah itu diajukan penetapannya. Di dalam penetapannya kemudian ada kelompok sipil masyarakat yang mengajukan keberatan. Mengajukan keberatannya lewat mana? Mereka ke Bawaslu. Kemudian lewat Bawaslu tidak ditanggapi, akhirnya mereka ke DKPP. Kemudian di dalam DKPP tanggal 5 Februari diputuslah bahwa KPU melawan hukum dengan ini sanksi melalui etik. Nah, dalam proses ini menurut saya, ini kan putusannya tanggal 5 Februari. Ini kan semua proses berjalan, kemudian tanggal 14 pencoblosan. Kalau hari ini kita menguji di Mahkamah Konstitusi, biarlah hakim nanti menilai gitu loh. Karena di putusan DKPP bahwa KPU itu melanggar hukum karena menerima pencalonan cawapres saudara Gibran. Oke. Ya. Masa nggak? Ya, jadi kalau misalnya tadi dibilang nggak ada laporan-laporan gitu ya, tim hukum kami lewat LBH Yusuf juga sudah melaporkan kaitan dengan pencalonan Gibran di Jakarta tanggal 20 November tahun 2023 gitu. Kita sudah mengajukan sesuai dengan prosesnya gitu. Dan apakah Bawaslu merespon itu dengan baik? Ya kita lihat sendiri gitu hasilnya sekarang. Tidak pernah ada putusannya gitu kaitan dengan surat protes yang disampaikan oleh tim hukum kami gitu ya. Sehingga sebenarnya ini proses semua sudah berjalan gitu, semua sudah berjalan.
Bukan berarti ketika semuanya dimasukin ke MK, kita dianggap wah melangkahi semua proses Saya dan mau tanya dulu, lain-lain. ini model respon untuk memproses laporan itu dengan cara apa? Format hukum apa yang dipakai pada saat itu? Terkait dengan status putusan 90. Tim Anda pada saat itu melakukan cara apa? Iya, bersurat ke MK, protes ke KPU dan lain-lainnya gitu. Jadi kita menjalankan proses itu. Saya mau tanya, itu diajukan dengan salah satu responnya cara men-challenge-nya itu dengan upaya hukum ataukah dengan bersurat, berkorespondensi biasa? Loh, ya enggak dong. Pasti kan itu masuk juga dengan lewat laporan. Makanya saya tanya, statusnya apa? Dibawa kemana? Dengan format hukum apa? Itu harus jelas. Karena kenapa produk yang dikeluarkan oleh KPU itu kan ada payung hukumnya. Betul. Apakah keputusan, apakah peraturan, ataukah penetapan biasa. Kalaupun seperti itu ada model penyikapannya. Kalau itu keputusan KPU, challenge-nya ke pengadilan. Jangan di-challenge ke Bawaslu, ke KPU dengan bersurat segala macam. Ada ruangnya naik ke Bawaslu, yang ke DKPP, kan ada yang lain. begini ceritanya. Terus jadinya ini harus ke pengadilan lagi. Jadi begini. Ini yang jadinya Ini kan main narasi itu di sini gitu. Ini main narasi itu. Ditanya bahwa apakah paslon Anda melaporkan, sudah melaporkan. Apakah diproses, sudah diproses. Apakah hasilnya ada atau tidak, kan kita serahkan itu ke Bawaslu dan DKPP. Jadi ketika ini ada pertanyaan terus dijawab, ada pertanyaan terus dijawab, jangan diputar-putar lagi, gawangnya jangan pindah-pindah gitu. Jadi itu yang jadi. Dalam tata hukum kita itu kan format pengajuan atau penyikapan atau men-challenge satu produk lembaga negara itu ada tata caranya, ada adabnya. Nah kalau kita tidak cuma hanya bersurat dengan korespondensi biasa, pasti dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi kalau Anda melakukan dengan standing yang jelas, standing hukum yang jelas, pasti disikapi. Makanya saya katakan tadi, ini bawa di kamar mana? Di kamar KPU atau kamar PT UN? Paslon Amin itu sudah ada 150 laporan gabungan dari pusat dan daerah. Ke Bawaslu, ke DKPP, ke segala macamnya, ke semua ruang yang disediakan oleh produk hukum kita gitu. Tidak semuanya direspon dengan baik. Bahkan ada beberapa contoh yang hanya dijawab oleh Bawaslu bahwa kasus ini tidak memenuhi syarat material. Tapi tidak disebut syarat material apa nih yang tidak dipenuhi gitu. Cuma SMS saja. Cuma disebut aja ini tidak memenuhi syarat material. Oh iya, kalau tidak memenuhi syarat material yang mana yang tidak dipenuhi, kan itu harus dijelaskan. Nah, dengan cara seperti itu membuat prosesnya kok kita udah ngajuin, responnya tidak baik gitu ya, responnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, terus itu dianggap oh berarti mekanisme Anda salah dan segala macamnya gitu. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya kalau memang niatnya baik, prosesnya berjalan baik, kasih tahu ke kita tidak sesuai syarat material itu apa, tidak sesuai yang harusnya dipenuhi itu apa, sehingga kita bisa merespon balik gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu. Itu yang terjadi di kepemiluan kita, di wasit-wasit yang harusnya bertindak secara adil gitu. Ini kan wasitnya juga ikut bertanding, ini yang jadi masalah gitu. Jadi menurut Anda wasit-wasit yang ada di pemilu kali ini tidak berfungsi? Iya, tidak berfungsi seperti seharusnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, juga remblong sebuah bus menabrak mobil sedan di Jalan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian ini. Usai kecelakaan, polisi dibantu warga mengevakuasi penumpang bus yang menjadi korban kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, 1 orang penumpang bus tewas di lokasi kejadian, 4 orang mengalami luka berat dan 5 orang penumpang lainnya mengalami luka ringan. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Rasa lapar saat puasa kadang naik, kadang turun. Tapi gula darah harus tetap stabil. Baru rasa almond oat. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya.
Diabetasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan olesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Persiapan puasa harus pol, biar aktivitas gak kendor. Yah, jebol. Aduh, sakit mah nongol. Redakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Polisilen, pertolongan pertama ketika sakit mah dan kembung. Obatnya orang Indonesia dari Faros. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Tea. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya.
mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke, saya langsung ke Bang Fahri. Bang Fahri, tapi Pak Todung di persidangan bilang nggak ada aturan untuk melakukan pemilu ulang. Ya, jadi kita ini kan memang tidak ada terminologi untuk pemilu ulang. Yang ada itu adalah pemilihan umum untuk pilpres itu putaran kedua. Bisa ulang itu tapi parsial. Artinya kalau nanti dalam persidangan ini, pemeriksaan persidangan ini ditemukan fakta-fakta yang memang sangat intolerable bahwa memang adanya satu keadaan yang memang harus direcovery dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan untuk pengulangan. Apakah ulang ini dalam konteks pemilu uji petik, ataukah mungkin pencoblosan ulang pada beberapa kecamatan atau bagian atau provinsi dan seterusnya. Tapi terminologi untuk pemilu diulang dari awal itu memang nggak ada. Karena memang pembentuk konstitusi kita ini memang tidak pernah merancang untuk nanti sistem kita seperti itu. Kenapa? Yang pertama karena memang desain umumnya, desain hukum lembaga kepresidenan, kemudian desain hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum nasional waktu itu di luar pilkada ya, karena pada waktu itu rezim pemilihan kepala daerah itu masih terpisah dengan pemilu pada saat itu. Jadi kalau logikanya kalau di pilkada itu kepala daerah tidak terpilih berkali-kali dan ditunda berkali-kali tidak punya konsekuensi apa-apa terhadap sistem. Bisa aja ditunjuk PLT atau bisa aja ditunjuk PJ dan seterusnya. Jadi sirkulasi kepemimpinan, sirkulasi pelayanan publik dan seterusnya itu nggak ada hambatan. Tetapi kalau untuk konteks atau konsep pelaksanaan pemilu untuk lembaga kepresidenan itu punya konsekuensi waktu. Karena pertama kita ini sistemnya adalah pemerintahan presidensial, jabatan masa presiden itu fixed term, dia harus berakhir pada satu waktu tertentu yang ditentukan oleh konstitusi. Kebetulan kalau di kita ini di Indonesia ini 20 Oktober presiden itu sudah harus selesai. Intinya gini, jadi menurut Anda itu nggak mungkin? Sangat tidak mungkin karena kenapa? Sangat berbahaya gitu loh. Sangat berbahaya terhadap sistem ketatanegaraan kita. Itu berpotensi terjadi seperti itu. Makanya itu dihindari kaidah itu. Kalau dibilang tidak pernah ada, belum pernah ada, sama wali kota belum 40 tahun sudah jadi wapres juga belum pernah ada di Republik ini gitu. Tapi MK memutuskan itu. MK memutuskan bahwa sebelum 40 tahun itu boleh maju jadi cawapres. Itu juga sebelumnya belum pernah ada. Sehingga dalam konteks hari ini kita bisa berharap bahwa hakim-hakim MK ini progresif gitu. Kita tahu hakim-hakim orang-orang yang duduk di hakim MK sekarang adalah orang-orang yang punya integritas gitu. Orang yang melanggar sudah tidak duduk lagi di situ gitu ya. Sehingga kita bisa berharap ada putusan yang progresif gitu. Kalau misalnya putusan MK yang dulu adalah belum 40 tahun boleh jadi wakil presiden, calon wakil presiden, jangan-jangan hari ini juga karena masih ada waktu 8 bulan sampai 5-6 bulan sampai Oktober gitu ya. Ada juga putusan bahwa ya udah pemilu ulang dengan mendiskualifikasi calon yang tidak layak sebagai calon wakil presiden, dan itu ada di hukum di praktek pilkada di Indonesia ada gitu. Ini rujukan konstitusionalnya di mana? Nah, tadi saya contohkan di pilkada, nggak bisa dan bisa apple to apple Yalingo itu pilkada dengan pilpres nggak bisa. Kalau putusan saya sih MK tahun 85 2002 bilang bahwa pilkada dan pilpres itu sudah setara. Makanya selama itu menjadi putusan mahkamah tentunya itu menjadi. Saya mau katakan begini. Jadi tidak bisa diklaster ini pilkada atau ini pilpres. Makanya saya katakan begini. Bagusnya dalam membaca konstitusi itu, rohnya dari konstitusi itu. Makanya saya ajak Anda nantinya satu ketika membaca risalah perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa dalam situasi apa pasal itu dilahirkan? Kepanjangan. Dalam situasi apa? MK 85 2022 bilang pilpres, rezim pilpres dan pilkada itu setara. Jadi apa yang diputuskan di pilkada itu bisa juga berlaku di pilpres gitu. Itu logika falasi namanya. Itu kalau gini, kan saya jelaskan. MK, Saya jelaskan tentang putusan MK tahun 2020. Ini kan putusan 85 kan? Putusan 85 ini merupakan kelanjutan dari putusan 55 tahun 2023 pada saat itu. Ini yang diajukan kan teman-teman Perludem pada saat itu. Kami baca detail persoalan itu. Ini persoalan penegasian, persoalan pengintegrasian sistem pemilu antara rezim pemilu pilkada dengan rezim pemilihan umum. Apa yang menjadi masalah di situ? Karena
untuk rezim pemilihan kepala daerah pada saat itu, Undang-Undang 10 2016 mengharuskan, meniscayakan untuk dibentuk satu lembaga peradilan khusus Ya, untuk kalau- menyelesaikan sengketa pilkada. Nah, karena konsekuensi ini sudah disatukan, maka lembaga peradilan ini dianggap sudah tidak relevan. Akhirnya semua disatukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu bukan landasan untuk menjustify pikiran untuk nanti Pilpres ini bisa diulang. Itu nggak ada itu. Jangan salah berpikir Kalau seperti itu. kami Itu berbahaya itu. Kalau kami dengan semangat bagaimana kami mengembalikan demokrasi yang sekarang sudah carut marut. Jadi demokrasi substantif tidak tepat itu terhadap demokrasi prosedural. Jadi bicara soal nanti ada pemilihan ulang, menurut saya bisa saja kok. Karena memang kan sudah diatur di awal bahwa nanti ada putaran kedua. Jadi menurut saya mungkin dari rekan-rekan pengacara dari Norbert, Terminologi putaran kedua dengan ulang itu tidak beda usah loh. terlalu panik, jadi sampai jadi tolong, ini kan kewenangan hakim juga pun ada, dan kita serahkan saja ke hakim dan nanti kita buktikan gitu loh. Jadi tidak perlu sampai bilang kita khawatir jangan sampai ini tidak ada. Sebenarnya begini Mbak Kita ya. ke Mbak Bivit dulu. Mbak Bivit, gimana Mbak Bivit? Kalau saya begini Mbak Livi, saya nggak mau pakai dasar argumen saya bukan analogi ya, tapi memang bagaimana kita melihat peran hakim dalam melakukan penemuan hukum itu. Karena kita harus lihat konteksnya bahwa yang harus dilakukan oleh hakim adalah mencari keadilan sesubstantif mungkin. Nah, kalau kita dari awal, dari pertanyaan Mbak Livi tadi kan kita seakan-akan dihadapkan pada situasi bahwa nggak mungkin nih 20 Oktober kita menghasilkan presiden baru. Menurut saya nggak adil kalau keadilan ditempatkan dalam konteks waktu seperti itu. Oke, jadi gimana? Nyatanya kalau memang ada pemilu ulang, waktunya masih cukup. Ini kita bicara 6 bulan, bukan 6 hari. Baik. Kita masih punya, misalnya yang saya baca, kalau 01 di dalam permohonan nggak ada tanggal, tapi 03 saya ingat menyarankan 24 Juni 2024. Menurut saya waktunya cukup karena DPT sudah ada, maksudnya dan kita tidak membicarakan lagi juga pemilu ulang untuk legislatif misalnya begitu ya. Nah tapi itu satu hal. Yang kedua adalah saya mau bicara penemuan hukum tadi karena saya ingin meletakkan konteksnya dalam hal kekosongan hukum. Mahkamah Konstitusi memang bisa melakukan terobosan-terobosan seperti itu yang sifatnya penemuan hukum. Misalnya 2020 pilkada di Saburai Jua itu sebenarnya proses ke MK itu sudah selesai, sudah tutup buku. Tapi MK waktu itu dengan berani dia bilang oke, saya tetap mau lakukan deh pemeriksaan dan kemudian diadakan PSU karena ternyata si orang yang menang itu kewarganegaraannya bukan Indonesia dan MK merasa dia harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi jika MK kemudian nanti akan memutuskan ada pemilu ulang, sebenarnya boleh saja, bisa saja dan tidak melanggar konstitusi. Kita harus kembalikan lagi tuh antara tadi kan Bang Fahri logikanya adalah pasal 22E turunnya ke Undang-Undang Pemilu. Itu betul, tapi faktanya Undang-Undang Pemilu tidak mengcover hal-hal yang hari ini kita bicarakan. Karena memang ini unprecedented, ini 2017 lagi undang-undangnya. Bang Fahri. Sehingga kita harus balik kepada prinsip di 22E, tidak bisa berhenti di Undang-Undang 7 2017. Ya, jadi kalau kami begini ya, kalau berpikir konseptualnya seperti ini, kita kembali kepada dasar kita dalam bernegara. Tadi saya bukan terganggu dengan yang disampaikan oleh Mbak Bibi tadi tentang seolah-olah kita ini menyandarkan penegakan keadilan substantif dengan pelaksanaan pelantikan presiden di 20 Oktober. Ya. Sekarang kalau kayak begitu, kita juga bisa berpikir dengan satu cara berpikir spekulatif thinking, katakanlah seperti itu. Misalnya permintaan dari teman-teman 03 pelaksanaannya itu Juni 2024, ya pemilihan Pilpres ulang. Lalu pada saat itu berkontestasi. Pertanyaan kemudian, apakah tidak berpotensi untuk nanti digugat ke MK di antara mereka berdua ini? Kalau mereka berdua ini berkontestasi, lalu ada yang merasa bahwa ada yang dicurangi dan segala macam, terbuka pintu untuk MK harus mengadili persoalan itu. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita lahirkan ada sekitar 1000 pertanyaan, ya, berkaitan dengan implikasi teknis yang mengganggu siklus ketatanegaraan kita. Tapi saya tinggalkan itu. Itu perdebatan sebenarnya bukan di ranah ini, karena ini adalah sengketa konkret, sengketa spesifik yang berkaitan dengan kasus-kasus in case. Jadi kita tidak mendebatkan tentang persoalan abstrak norm. Bukan debat abstrak norm itu artinya menguji undang-undang dan norma konstitusi. Sekarang gini, singkat saja pertanyaan saya. Bisakah pemilu atau pilpres itu diulang? Nggak bisa. Nanti dijawab saja deh, Bu Dora. Ramai dan makin
Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Shopee, yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi kita langsung ke judul kita malam hari ini, Bang Fahri. Memang bisa Pilpres diulang? Nggak bisa. Kenapa gitu? Sangat mutlak nggak bisa. Karena beririsan dengan persoalan agenda ketatanegaraan kita. Pilpres itu sudah ditentukan strict. Nggak boleh dimundurkan, tidak boleh dimajukan. Tidak boleh kekuasaan itu mengalami vacuum of power sedetik pun. Itu dalam banyak doktrin konstitusionalisme di dunia ini maupun berbagai
ajaran-ajaran agama maupun dalam fikih dan segala macam itu mengatur seperti itu, bahwa kekuasaan itu tidak boleh kosong. Nah, dalam rangka itulah pemikir hukum dalam mengkerangkakan hukum pemilu kita, dalam mengkerangkakan sistem konstitusi kita, itu mengatur seperti itu. Ada siklus yang memang secara tetap itu tidak boleh terganggu. Karena kenapa konsekuensi dari kalau terjadi kekuasaan ini menjadi kosong, adanya kekosongan kekuasaan, itu berimplikasi kemana-mana. Oke. Rusak kita. Jadi tidak boleh gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh MK harus berangkat dari prinsip itu. Bang Angga, Anda yakin gugatan Anda akan dikabulkan MK? Iya, kami yakin gugatan akan dikabulkan oleh MK karena tadi jurisprudensi sudah ada, putusan MK tahun 85 PUU XX 2022 bilang bahwa pilkada dan pilpres itu sudah setara posisinya gitu ya, disaburai jua, bahkan ketika bicara mobilisasi bansos di Sumatera Selatan waktu itu juga ada pemilihan suara ulang, sehingga fakta-fakta itu, jurisprudensi itu membuat kita yakin bahwa pilpres ini bisa diulang dengan mendiskualifikasi paslon tertentu. Karena tadi berpegang pada pemilu ini harus luber, jurdil, tidak boleh ada nepotisme di antaranya, tidak boleh ada pengarahan aparat di antaranya, karena pengarahan aparat dan lain-lainnya, kebijakan bansos yang meningkat tajam gitu ya, di Januari 2003 sampai Januari 2024, itu bisa jadi nggak ada kalau wakil presidennya bukan anak presiden. Baik, saya ke Bang Roni. Bang Roni, kalau tadi kata Bang Fahri nggak mungkin pilpres itu akan diulang. Jadi keyakinan apa yang kemudian Anda pedomani sehingga tuntutan Anda bisa dikabulkan? Saya pikir Bung Fahri tadi menyampaikan dalam situasi normal. Di dalam keadaan yang sekarang ini, Mbak Livi, saya kemarin ikut sidang. Saya itu biasanya melihat itu ada 9 hakim konstitusi. Tapi hari ini tidak ada 1 hakim konstitusi. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi kehilangan 1 pilar, yaitu hakim konstitusi. Proses yang berjalan ini dimulai dengan adanya putusan MK 90. Maka menurut saya dalam hal ini hakim bisa memutus dan juga bisa menggunakan hati nuraninya dengan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini untuk mengembalikan demokrasi kita, untuk mengembalikan konstitusi kita. Oke, saya akan Mbak Bivit. Setiap pemilu, utamanya pilpres, selalu ada tuntutan, selalu ada tudingan kecurangan. Tapi apakah mungkin mengubah hasil yang sudah ditetapkan? Tugas Mahkamah Konstitusi memang mengubah hasil, itu tugas MK. Cuma selama ini tidak pernah betul-betul bisa dibuktikan perubahan hasil itu harus dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya perlukah pemilu ulang, menurut saya perlu. Bukan untuk kemenangan 01 atau 03 ataupun mengalahkan 02. 02 nanti menang lagi juga buat saya tidak masalah, tapi pemilu ini perlu diperbaiki kualitasnya. Dan saya juga tetap percaya bahwa nggak boleh ada kekosongan power. 20 Oktober tetap jadi deadline kita untuk melantik presiden baru. Dan kita serahkan itu teknisnya kepada KPU. Jangan lupa sebenarnya kita sudah punya daftar pemilih. Kemudian kemarin saja kampanye 75 hari, ini 6 bulan kita masih punya sisa. Jadi artinya dengan konsekuensi perubahan deadline dan lain sebagainya, tetap 20 Oktober 2024 kita jadikan deadline yang fix, tidak akan diperpanjang sama sekali ataupun ada kekosongan hukum. Tapi perlu ada pemilu ulang. Saudara, Mahkamah Konstitusi masih menggelar sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan juga bukti. Perang narasi sudah pasti terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Namun, pada akhirnya bukti-bukti yang kuat dan juga akurat yang akan jadi pijakan majelis hakim dalam membuat putusan. Pihak penggugat harus bisa menjelaskan dan juga membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif dalam Pilpres. Bukan hanya melontarkan tudingan tanpa argumentasi dan juga bukti. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa membuat putusan yang adil sesuai bukti dan juga keterangan saksi yang dihadirkan di ruang persidangan. Majelis hakim diharapkan bisa memberikan keadilan yang substantif dan bukan hanya legal administratif agar dugaan kecurangan terkait Pilpres bisa segera dituntaskan dan tak menyisakan bara dalam sekam. Demikian Dua Arah, Seliviana Cerlisa, terima kasih, selamat malam.